tahu gitu. Karena kalau dari ucapan dia itu bisa dikatakan penistaan gitu loh. Dia mau Jadi menggiring. iya menggiring, makanya kalau dia nggak mungkin sebodoh itu gitu loh. Kalau dia ada kata-kata menista agama terus live di YouTube, dia nggak sebodoh itu. Kita ngomong terus terang aja gitu loh. Makanya sih aku tadi ke Bang Arjuna, aku ngasih saran ya kan, kalau emang situ mau debat sama si odong-odong nih, kalau misal pas aku lihat kalau mereka mau aku rekam ya nggak apa-apa, aku rekam gitu loh, nggak masalah. Dan kita lihat aja. Dia dan apa namanya? Itu nongol orangnya nongol di bawah. Siapa itu? Salah. Oh ya nggak apa-apa, Ya, biarin lanjut. gitu loh. Nggak masalah, biar dia dengar. Jangan gini deh ya. Kita mengatakan A terus dia bernarasi D. Gitu loh. Dan akhirnya menggiring opini-opini yang baru. Nah, dan menggiring opini sesat ya, bukan opini baru. Menurutku sih opini sesat, karena yang dibahas bukan masalah itu gitu loh. Iya kan? Kita ini debat, tidak ada yang menyangkut pautkan dengan aparat. Tetapi kenapa naik-naik tiba-tiba menyangkutkan aparat? Itu pertanyaan. Iya, betul. Iya kan? Mengatakan, oh berarti kau membodohi, kamu maksudnya kamu mengatakan aparat ini bodoh. Gitu loh. Dengan kata-kata seperti itu. Gitu loh. Itu nggak ada omongan dari Bang Arjuna menyangkutkan aparat, bukan gitu loh, nggak ada itu. Nah ini yang Bang Suma harus tahu ya. Jika orang mengatakan ini, jangan narasinya seperti menggiring opini yang sesat, jangan gitu loh. Ya kalau Bang Suma mau naik ya naik gitu loh. Tapi ya contoh harus kayak begini. Contoh begini ya, belum naik aja sudah menantang seperti ini. Berani nggak? Itu ya. Jadi gini ya, Zuma, saya ajarin ya. Saya ajarin ya. Dalam kita masuk di ruangan orang pun itu ada tata kerama. Tata kerama yang bukan berarti dalam arti menantang. Ya, berani nggak? Ya. Kalau kau memang mau menantang orang, bukalah debat di tempatmu. Ya. Bukan hanya bilang masuk dengan tiba-tiba berani nggak, lu nantang, ya kan? Itu kan mau memancing namanya. Kita orang yang punya adab. Jadi pertanyaan orang Christian. Jadi pertanyaan selanjutnya Christian, apakah kau berani berdebat dengan si Juma? Nah, nggak usah, dia laki sakit, jadi jangan ini. Tunggu dulu. Nah, dia typing. Siapa yang ngatain dia odong-odong? Begini, apakah si odong-odong ini, contoh kayak Bang Happy tadi mengatakan odong-odong. Apakah odong-odong ini menuju dengan kata seseorang nama yang dituju? Itu kan tidak. Jadi begini, belajarlah dalam, misalnya begini ya, merangkai kata-kata itu kayak Bang Happy saya akui hebat. Kenapa? Kalau lu merasa berarti kebenaran itu ada tadi pada saat itu. Gitu loh. Gini ya, kalau seseorang itu cerdas, tiba-tiba ada pertanyaan. Udah Juna. Ya, udah Juna, apalagi mau gue bilang? Aku di sini. Kalau orang cerdas itu aku di sini. Entar dulu. Kalau orang cerdas itu siapa yang turun? Entar dulu, kalau orang cerdas itu gini, orang cerdas itu tentu mendengar apa narasi yang saya bangun. Ketika tidak ada narasi yang saya bangun, lalu dia bertanya itu kan kalian ribut. Gini loh, ketika narasi yang saya bangun, tidak ada narasi satupun yang saya kaitkan dengan aparat, tetapi dia masuk bertanya aparat, itu kan narasi sinting. Apa pertanyaan sinting? Betul. Iya, itu kan pertanyaan sinting gitu. Sementara saya tidak ada kaitkan dengan aparat gitu. Baru dia bertanya, jadi lu mau katakan aparat itu dengkul ya? Gue nggak pernah mengatakan itu. Ini kan orang tidak cerdas kalau kayak gitu. Sementara saya
menjelaskan itu tidak pernah membawa-bawa aparat. Tapi orang tiba-tiba ada satu orang sinting bertanya, berarti lu mengatakan aparat itu pakai dengkul ya? Emangnya gua ada mengatakan aparat? Lu bertanya. Iya, tadi kan ada pernyataan dari berarti ini dari orang lagi gangguan jiwa gitu. Jadi orang kan itu dia lagi sendiri, gangguan jadi jiwa. gini Bang Arjuna, tadi kan itu ada statement dia, oh ini di live loh, ya saya rekam, berarti kan ada maksud dari kata-kata Anda. Jadi sebenarnya orang itu sementara lagi gangguan jiwa. Sementara saya itu menjelaskan bahwa kalau saya pasti menjawabnya begini. Kalau ketika dia bertanya begitu gampang aja jawabannya begitu. Aparat itu tentu menjalankan ketika aturan itu ada. Tentu menjalankan. Karena apa? Dia tentu menerima laporan. Yang melapor itulah yang otaknya dengkul karena tidak bisa menjawab, tidak bisa membantah. Tidak bisa membantah argumen yang orang sampaikan. Karena dia kejang-kejang, maka dia melapor. Tentulah aparat akan menerima laporannya. Jadi gitu, logisnya di situ gitu. Tetapi yang melapor itu otaknya dengkul. Dengar. Jadi yang melapor itu otaknya dengkul karena dia tidak mampu membantah argumen. Makanya aku bawa teori Darwin ketika Charles Robert Darwin mengeluarkan statement secara monolog, secara individunya, dan bahkan membuat bukunya dan disebarkan ke seluruh dunia. Itu dia sementara menghujat Tuhan segala umat, segala agama, segala penganut. Karena dia mengatakan bahwa manusia nenek moyangnya berasal dari kera. Artinya di sini Charles Robert Darwin lagi mengatakan bahwa manusia bukan diciptakan oleh Tuhan dan bukan diciptakan oleh Allah. Berarti Charles Robert Darwin di sini luar biasa dan sangat luar biasa sedang menista seluruh umat beragama. Lalu mengapa saat itu Charles Robert Darwin tidak pernah diancam, tidak pernah ditangkap, tidak pernah juga dipenjara dan bahkan tidak pernah dibunuh. Tetapi orang itu cerdas, menjawab, mematahkan argumennya teori Darwin, mematahkan argumen Charles Robert Darwin dengan apa? Dengan teori juga. Dengan bantahan juga gitu. Jadi orang cerdas itu orang yang mampu membantah narasi. Entahkah dia narasi monolog atau narasi bersama, itu orang cerdas. Itu. Tetapi ketika dia tidak mampu membantah, makanya dia lapor-lapor gitu. Jadi dia hanya mampunya mengancam-ngancam. Nah gini, kita bertanya lagi. Aturan itu ada karena ada orang yang membuatnya. Orang itu siapa? Tentu orang yang beragama. Apakah agama ini membawa aturan? Turunin di Kristen kalau udah bisa dengar orang bicara ya, lu potong-potong gitu ya. Apakah aturan ini datang membawa untuk mengekang kebebasan orang berbicara? Gitu. Jadi apakah aturan ini datang untuk mengatur orang supaya tidak bebas berbicara? Gitu, sebenarnya seperti itu. Tapi aturan sudah ada. Mau bilang apa lagi? Tentulah aparat itu melaksanakan apa yang dilapor. Tetapi yang lapor ini memang otaknya didengkul karena tidak mampu menjawab mampu menjawab narasi yang dibangun oleh person itu. Karena dia tidak mampu membantah, maka dia kejang-kejang dan lapor. Gitu loh. Kita sambut dulu Bang Kayafas, malam, shalom. Shalom Pak Christian. Iya, shalom. Saya bukan kami naiki Bang Juna. Saya lagi sakit, gak mau kalian ribut di room saya, nanti jadi saya yang pusing. Sebentar Bang Juma, kalau memang abang bilang kami pengecut, abang buka room, biar kami datang ke sana ya. Buka room sendiri, nggak usah di room, nggak usah di room orang. Buka room sendiri kalau memang ada nyali, itu aja. Jadi begini, bantahan. Jadi begini, narasi yang saya bangun ini begini. Narasi itu seseorang ketika membangun narasi dengan hanya perkataan, lalu lu itu tidak mampu membantah dengan perkataan, artinya itu otakmu didengkul.
Karena lu tidak cerdas, tidak mampu membantah segala argumennya. Karena apa? Berlindung dengan aturan yang sudah ada, berlindung dengan aturan yang sudah ada dengan cara mengancam dan melapor, gitu. Ini kan sebenarnya sesuatu hal yang aturan yang sudah dibuat ya. Karena berlindung karena ketidakmampuan untuk membantah, ya harus melapor. Tentulah diterima oleh aparat gitu. Jadi seperti itu. Karena ketidakmampuan mereka untuk membantah apapun gitu. Mengapa saya katakan demikian ya teman-teman? Saya lalu bertanya ya, apakah ajaran ini dibawa dengan ajaran karena tidak mampu membantah lalu mengancam dan melapor, lalu memenjarakan orang? Apakah ajaran ini hanya karena berbicara dengan kebebasan berbicara, lalu pembicaraannya dia, narasi yang dia bangun itu tidak mampu dibantah, lalu kita memenjarakan orang, dan bisa-bisa orang itu juga dibunuh. Lu mikir sendiri, apakah ajaran itu yang baik seperti itu ya? Terkadang itu aku juga lagi berpikir, ketika orang pada hakikatnya wanita itu tidak mau dimadu, tetapi ada juga ajaran yang mengancam bahwa harus turut kepada suami karena suami itu adalah surga. Apakah itu suatu intimidasi yang ditempatkan kepada wanita karena pada hakikatnya wanita itu tidak mau dimadu dan dia merasa tersakiti? Apakah Tuhan itu melakukan perbuatan hal itu untuk menyakiti manusia penciptaannya? Penciptaannya. Arjuna panik katanya. Statement-statement orang pengecut udah kan simple. Kalau memang dia punya nyali, buka room biar kami datang. Kan simple. Ya kan Bang Christian? Iya. Jangan takut kurang viewer, jangan takut kurang viewer, kan viewernya lebih banyak kan. Kira-kira aku di sana di-kick enggak? Karena kasihan ya, ketika merasa tersolimi dan kayak cengeng kayak anak kecil gitu. Oh aku di-kick, padahal nggak mikir ketika kita masuk di rumah mereka juga meng-kick gitu. Bang Juna nanti kan si Jume ini kalau udah sampai di titik dia nggak bisa menjawab, terus apa katanya? Oh gini orang Kristen yang katanya perlu kasih, oh ini kasih. Kan sama ide framing itu namanya. Kalau memang berani si Juma buka room biar kami datang kan enak nanti ngomongnya. Kan Juma cocok kau rasa? Kita bungkus buka room sendiri, nggak usah di room orang biar enak ngomongnya nanti. Ya supaya kan enak rekamannya juga kan, dia kan selalu bilang live direkam. Nih nanti kita bahas dengan tentang Al-Qur'annya juga tuh. Iya. Supaya enak. Nanti jangan begini ya. Kalau memang gitu mau membahas tentang masing-masing agama, bagus tuh ya. Nah, jadi saya membawa Alkitab, Anda membawa Al-Qur'an Anda. Jadi tidak ada saling compare ya. Tidak ada bilang begini ya. Contoh Al-Qur'an ini karena begini, karena ayat ini. Oh no. Membawa masing-masing, dan saya akan menanyakan tentang Al-Qur'an Anda boleh bertanya tentang saya, tentang Alkitab saya. Situ silakan buka room. Ada yang mau nangis gitu loh. Gitu. Jadi seperti itu. Jangan buat kayak anak kecil ya yang minta-minta. Ngapa suaranya hilang? Nggak hilang. Pecundang yang jadi karena tidak mampu menjawab, tidak mampu membantu, mematahkan, tidak mampu mematahkan argumen orang. Kalau memang kau cuma ada nyali, kau buka room biar kami datang. Nggak usah ngebacot kau taping di bawah, kau buka room biar kami datang. Nggak usah pala bacot mu yang kau besarkan di situ, congormu yang kau besarkan di situ. Buka room biar kami naik. Suruh sikat gigi dulu. Itu kan dia biasa makan ubi-ubinya mesti nempel. Berani kok. Kalau memang berani, kami berani ada kok. Mau kick saya. Loh, gua aja di room lu
di room kalian itu di kick, gue nggak ngeluh-ngeluh gitu, santai aja gitu. Kasian banget gitu ya. Saya itu pecundang. Artinya orang-orang itu sebenarnya orang-orang yang pada satu sisi mau menang, mau bahwa dia dikasih susu, kita itu dikasih apa ya? Dikasih air comberan gitu. Ini kan ajaran apa kayak gitu ya? Kalau memang dia keras, punya ilmu, yang selalu dibangga-banggakan, sini buka room, biar kami datang. Apa susahnya? Jadi dia bawa Al-Quran dia, saya bawa Alkitab saya. Jadi jangan saling menempel. Jadi kita akan bahas Al-Quranmu dan kamu bisa Ini tanya saya tentang Alkitab. Non biar cuma nggak apa namanya, biar cuma nggak typing mulu kayak gitu. Di ini dulu Bisukan aja. Enggak, Biarkan jadi saja, biarkan saja. Kau usah dibisukan nanti kirain kita takut. Diblokir dulu sebentar, nanti dinaik ini Nggak diblokir usah, dulu biarin biar aja dia. Bukan. diblokir dulu biar dia nggak chatting. Gini bang, bener sih gini bang. Sebenarnya gini itu bang, sebenarnya kayak gini tuh. Aku tahunya cuma kau punya masalah dalam hidupmu, sehingga kau nggak berani buka room. Kau takut kau nggak bisa menjawab pertanyaan dari orang-orang Kristen. Taunya aku tahu. Jadi kalau memang kau ada nyali, kalau room ya. Gak usah ngebacot di bawah. Aku nggak tahu. Udah, kita nggak usah bahas itu lagi. Buka topik yang baru aja ya. Berarti kan kita sudah tahu bagaimana. Oke. Ini aku pengen buka topik itu. Aku ada rencana buka topik tentang kedunguan. Bisakah dijelaskan tentang kedunguan? Coba Bang Christian. Boleh itu boleh. Kalau kedunguan gini, kalau kedunguan itu otaknya kosong terus tidak kedengkul, itu kedungkulan sebenarnya, itu kedengkulan namanya sebenarnya. Sama kayak gini kan. Ya. Jadi kan namanya kedengkulan Mas. Kalau kedunguan itu dia pindah ke dagu jadi kedunguan, tapi ini sudah pindah ke dengkul jadi kedengkulan. Jadi sama. Jadi adalah orang kemarin bilang kayak gini. Apakah itu kasih yang diajarkan kasih ngunduh-ngunduhi orang? Terus ku jawab lah kayak gini. Jadi apalah mau ku bilang samamu? Pintar enggak, setengah pintar enggak, seperempat pintar enggak. Jadi apa namanya kalau bukan dungu? Ku bilang gitu. Kan pas kan? Ya gimana lagi? Jadi kita bahas tentang kedunguan aja lah, kedunguan. Apa itu kedunguan? Orang membawa narasi lain, dia mempertanyakan hal yang lain. Itu kan suatu hal yang apa ya? Ya persis apa yang anak senja katakan gitu. Allah yang Esa, Allah yang perkasa adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, keren nggak? Itu salah. Baby cuma salah itu. Kamu telah menghina saya. Haleluya. Kamu telah memfitnah saya, kamu telah menista agama saya. Ini sudah pelanggaran. Ada astagfirullah. Bu Yuni nangis, Bu Yuni terus nangis. Jadi sebenarnya begitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya orang yang tidak. Jadi begini teman-teman. Sebenarnya orang yang tidak mampu mematahkan argumen adalah orang-orang pengecut sebenarnya. Karena dia tidak mampu mematahkan argumen itu gitu. Jadi dia bersembunyi di balik aturan yang sudah dibuat, mau bilang apa lagi gitu. Karena aturan itu memang dibuat oleh orang-orang yang beragama gitu teman-teman. Gitu. Ini saya rekam. Kalian sudah menistakan agama. Ini sudah saya rekam. Saya live. Ini sudah saya rekam. Pecundang. Sikit-sikit lapor. Sikit-sikit lapor. Ahok aja. Sikit lapor. Kan memang apa orang-orang pengecut dan tidak mampu mematahkan argumen seperti itu gitu. Kemarin malam aku dengar suaranya Ferguson. Terus kemana orangnya sekarang Ferguson? Kayak gini bilang. Ferguson pernah bilang gini. Bacot. Enggak, aku kepengen si Ferguson. Kalau orang yang mampu mematahkan argumen, dia itu tidak akan melapor. Gitu. Walaupun secara monolog. Ferguson gitu. sama Juma cocok Ferguson. Jadi kita contohkan tadi itu, saya contohkan satu Charles Robert Darwin ya, yang hidup di 1809 sampai 1882 ya.
Itu bayangkan, itu 1809 dan 1800 sampai 1882. Itu semua penganut umat beragama sudah ada. Dan Charles Robert Darwin berani mengatakan bahwa manusia nenek moyangnya berasal dari kera. Kalau saat ini Charles Robert Darwin hidup di Indonesia, entah apa jadinya gitu. Langsung kena Karena lapor. dia Langsung kena lapor. karena dia Jangan kan karena dia jangan ya karena Duku bilang Bang itu, Juna, Bang karena Juna. begini, karena apa? Karena orang itu cerdas. Karena orang cerdas tidak membuat aturan seperti ini. Tidak membuat aturan yang mengkungkungkan atau membungkam kecerdasan orang berbicara. Karena orang tidak membuat aturan seperti itu, gitu. Negara itu cerdas gitu. Sama seperti Paul Jang Bang Juma. Paul Jang pernah bilang, iya kalau kalian mau melapor saya lapor. Satu laporan 1 juta. Udah kurangnya apa lagi orang ini ya kan? Satu laporan 1 juta dibilang. Kenapa nggak kalian lapor aja si Paul Jang? Berapa 1 juta kalian satu laporan? Minimal 5 laporan. Ngapain lah harus pecundang. Atau lapor Christian Prince dong. Aku lagi rencana gini teman-teman. Aku lagi rencana ngajarin Christian Prince berbahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia gitu teman-teman. Aku mau ngajarin dia gitu sih. Kemarin aku ketemu dia gitu. Jadi aku bilang di dia, nanti gua ajarin lu belajar bahasa Indonesia. Biar nanti lu menyampaikan segala sesuatu itu dengan bahasa Indonesia supaya orang-orang yang mumet, yang otaknya tidak cerdas itu Kristen Prince di sebelahmu. Itu Kristen Prince di sebelahmu lu. nanti itu Kristen Prince di sebelahmu lu. Aku mau lihat kira-kira dia bisa dilaporin gitu. Itu si Kristen Prince di sebelahmu lu. Mau dilaporkan gua kata Kristen Prince. Dan lanjut Indonesian. Iya, ketika aku hidup di Kanada, di Montreal, lu kira-kira bisa nggak laporan aku gitu? Aneh banget gitu loh. Orang sinting kan kayak gitu. Iya. Hanya orang-orang goblok dan orang-orang pecundang yang menampakkan kedunguannya. Ini sikit-sikit lapor, sikit-sikit lapor. Pecundang. Sedangkan kami aja. Itu yang namanya siapa ya? Itu yang dia pakai nama Yesus itu mute non. Dia punya nama sudah menghujat itu ya. Mute aja lah. Wah. Gak bisa nge-mute, nggak tahu kenapa ini. Sementara ya. Kan dua akunnya kan itu pakai ini semua moderator. Coba Pak Juna, bayangkan Pak Juna. Yahya Walu ini dulu sering kali menghujat. Lama itu ditangkap itu, ya kan? Masuk Safriduddin Ibrahim langsung ditangkap. Berarti tes. Gua itu tidak pernah mengatakan itu, gitu. Gua mengatakan bahwa orang yang lapor itu tidak cerdas, tidak mampu mematahkan argumen. Makanya dia mampu hanya melapor gitu. Iya pasti. Jadi wajar gitu. Iya. Tes. Aku yakin hanya orang-orang aparat dibodohi, nggak pernah gitu. Itu. Tetapi yang otaknya dengkul itu yang pelapor gitu, karena tidak mampu mematahkan argumen gitu. Nah. Bisa kau transfer dulu ini uang ini. Tes. Iya Bang, ada suaranya kok, ada suaranya. Transfer apa pula ini Aldi ini? Ya jadi begitu teman-teman. Kasihan ya orang-orang yang tidak bisa patahkan argumen. Cek. Sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran? Cek.
Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang, aku cuma mau tanya. Ini aku pernah dengar Cek, sama suatu umat ya, apa? cek, cek, cek. Yesus pernah berdoa kan? Suara saya kedengaran, teman-teman? Kami nggak tahu Ya, Nasrani, ya, Mas. maaf. Kami bukan Nasrani. Maaf. Ya, Kami Kristen. bukan Nasrani, Maaf, Bang. Bang. Cek. Kan cuma aku mau tanya penjelasannya doang. Cek, cek. Suara Ini saya kan kedengaran, orang itu teman-teman? pernah berkata ya, Yesus berdoa kepada C, Tuhan, C. ampunilah aku sebagaimana aku mengampuni orang yang telah menyakitiku. Gitu. Gimana Nggak Mas? ada Iya. yang gitu, nggak ada Mas. Nggak ada Mas yang gitu, nggak ada. Teman-teman, ini dari tadi sore ya. Mereka ini selalu framing-framing, masih membahas-bahas tentang siapa si anak kata yang ditangkap. Mereka merasa nggak puas gitu dengan penegakan hukum yang terjadi. Penegakan hukum yang ada di negara kita ini dianggapnya tidak adil gitu. Makanya dia katakan sedikit-sedikit lapor. Nah, kalau laporan itu tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi syarat, maka tidak mungkin aparat itu akan melakukan tindakan lanjutan. Maksudnya abang punya Ya pertanyaan kan? itu saja tidak cerdas. Nah, Maksudnya begini, saya katakan tidak karena cerdas ketika laporan saat itu itu memenuhi abang hanya syarat mendengar untuk dari dilakukan ayat tindakan sepoi, lalu lanjutan, membuat pertanyaan yang maka tidak jelas. ya, aparat melakukan tindakan. Tapi ini sekarang mereka framing-framing. Dia anggap bahwa pelapor itu bodoh. Pelapor cuma modal dengkul, tidak bisa mematahkan argumentasi si anak kata, makanya melapor. Lah, kalau laporan itu ada laporan ece-ece, lalu bagaimana kemudian aparat yang mengambil kesimpulan dari laporan itu? Ini sama halnya mereka sengaja untuk memperkeruh suasana. Padahal harusnya mereka ini ya mewakili si anak kata untuk minta maaf kepada kita, bukan malah melakukan satu tindakan yang justru mendukung justru mendukung si anak kata yang menghujat. Jadi ini kita dengarkan terus ya teman-teman, kita dengarkan terus. Kita kawal terus mereka yang suka framing di mana-mana. Hampir di setiap room mereka itu, di komal-komal mereka itu membahas tentang rasa ketidakadilan yang mereka rasakan dengan penegakan hukum di negara kita ini. Kita dengarkan kembali ya, karena mereka ketakutan menaikkan saya. Sarankan begitu ya Bang ya. Oke. Mas juga Mas mau mana kita nggak tahu yang dimaksud Mas. Udah Bang, nggak usah lagi bertanya. Sekarang abang turun cari di Google atau di mana gitu. Kan? Apa sih pertanyaan? Udah abang punya pertanyaan aja udah nggak jelas gitu. Jadi abang turun dulu. Ya udah, berarti dalam kitabmu itu nggak ada. Dia nanya apa sih? Permintaan itu tidak ada Mas. Lu cari turun dulu, lu cari literatur dulu. Oke. Dia menanyakan apa sih? Aku keluar barusan. Oke. Ya, turun dulu Bang, turun dulu Bang. Ulangi. Biar Turun. Pertanyaanmu ulangi pelan-pelan coba. Turun nanti cari dia punya baca dulu baik-baik baru buka jawab pertanyaannya. Ya udah. Ini saya ganti pertanyaan aja lah Bang. Ya boleh ganti pertanyaan. Bang. Aduh. Ya boleh. Boleh Mas, silakan Mas Asa, silakan. Mau tanya apa Mas? Bentar ngobrol aja dulu Bang, tak cariin Bang. Dia bertanya apa sih tadi? Gak apa-apa Mas, ngobrol santai aja. Gak tahu saya. Iya. Karena nggak hafal pertanyaannya.
Kasih aja Ngopi dulu dia, bang, nyantai bang. kasih aja dia bertanya. Oh, kalau kamu kasih pertanyaan aku nggak bisa menjawab bang. Akan Loh, orang kan anda bodoh. bertanya tadi, saya tanya pertanyaannya apa. Saya kan Iya, keluar tadi ngomong halo-halo nggak ada yang denger. pertanyaan kan gini, orang itu Yesus Kristus pernah berdoa kepada Tuhan, ya maafkan saya seperti saya memaafkan orang yang telah menyakitiku gitu. Ampunilah. Itu kita cuman butuh Nggak kayak ada gitu kata-kata doang. seperti Itu penjelasannya doang itu. Minta Gimana? penjelasannya Anda doang. mesti bawa ayat dulu. Maafkan saya, Yesus minta maaf gitu. Nggak ada Yesus berdoa begitu, Mas. Nggak ada. Iya, Oh, nggak berarti nggak ada. ada. Ya mungkin udah. itu Udah bilang minta maaf turun ya, Mas, ya. dulu, Minta maaf ya, cari Mas, ya. dulu, Yaudah baca baik-baik dulu. sambil nyari aku lanjut menanggapi Bang Arjuna ya. Aku menanggapi Bang Arjuna. Sebenarnya aku kurang sepakat dengan pendapat Bang Arjuna tadi bahwa Muslim itu tidak bertoleransi ya. Nah, kalau menurut kalian di zaman Baginda Rasul itu ada orang Kristen nggak atau orang Nasrani nggak di Arab? Banyak. Banyak ya. Banyak. Nah, kalau sekarang nih tahun 2022 ada nggak gereja di Arab? Di Arab Saudi ya? Nggak Di negaranya ada. Baginda Rasul. Nggak Satu buah gereja aja ada nggak? ada di Arab Saudi, nggak ada. Nggak ada kan? Karena emang peraturannya nggak ada. Emang nggak boleh berdiri gereja. Aku nggak pernah nggak pernah menerasikan tidak bertoleransi. Maksudnya ini ironi Bang Arjuna. Satir. Pancing. Jadi dulu itu ada gereja banyak di sana, ya ada gereja bidat juga ada, Nasrani ya, yang di dalam Al-Hajj ayat 40 tuh ada tulisan gereja kan di situ. Nah, tapi anehnya ini kerajaan Arab Saudi ya, yang luasnya 2,15 juta kilometer persegi, belum pergi kepada itu Bapa, tidak ada tetapi satupun gereja sekarang. kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka Artinya memang bahwa benar tadi yang dibilang. Maksudnya tadi aku berironi Bang, bahwa gitu. Islam itu anti kritik gitu. Jika dia tidak anti kritik, maka tentu gereja itu masih ada di sana. Tapi sampai detik ini satu buah gereja pun tidak ada di daerah yang jumlahnya itu 2,15 juta kilometer persegi. Ngeri kan? Padahal klub malam udah ada di Jeddah. Tapi gereja nggak ada satupun. Dan tidak boleh orang beribadah. Sama di Cilegon, Mas, begitu, Mas. Iya. Gereja diusahakan nggak ada, tapi night club ada setiap kecamatan. Iya, tapi kan Cilegon itu luasnya berapa, Mas Wawan? Iya. Cilegon luasnya berapa? Ini Arab 2,15 juta kilometer persegi. Kebayang nggak besarnya itu semuanya? Gereja satu pun nggak ada. Kita bilang lah gereja ukuran 2 kali 2 meter, nggak ada, nggak boleh. Padahal dulunya ada. Nah, itu berarti apakah rahmatan lil alamin itu tergenapi? Ya tanyakan sendiri kepada Mas, apalagi gereja, Mas. fakta. Nih, apalagi gereja, Mas. Sampean kalau KTP-nya Kristen nggak boleh masuk di Arab Saudi. Boleh. Berarti klaim toleransi di sana dulu itu berarti klaim kosong ya, Bang. Khususnya masuk kota Mekah ya. Khususnya masuk kota Mekah nggak boleh. Berarti klaim Bang Kayapas. Bang Kayapas, berarti klaim toleransi di sana itu berarti klaim kosong berarti ya? Klaim kosong. Betul. Padahal negara itu dibangun oleh negara-negara Kristen, Eropa, Inggris, ya kan? Mobilnya orang kafir. Pencahariannya kan dari mobilnya juga punya orang kafir, listrik kafir, semua yang bikin. Iya. Apa yang nggak kafir di situ? Alat cebok juga kafir yang punya, yang bikin. Iya betul. Jadi motor aja di sana ya, namanya tetap Yamaha, bukan Yamahmut. Kalau ada Yamahmut, tentu dia pasti ada motor Yamahmut NMAX nanti gitu. Aduh.
Kita lihat ya ISIS, ya. Ini bukan menuduh Islam itu ISIS. Kita lihat ISIS. Kendaraannya apa? Mereknya Toyota, Mitsubishi, Toyota. bukan Suzuki loh Mas Wawan. Ya, ya. Ya, itu kalau jawabannya gampang, Bang. Selama tidak masuk di dalam mulut itu nggak masalah, Bang. Jadi dipergunakan untuk sesuatu hal itu tidak masalah, untuk membela negaranya, membela imannya dan bla bla bla. Tapi kalau yang masuk di dalam mulut itu yang tidak boleh, Bang. Itu asumsinya. Iya. Negara-negara Arab yang ada gereja itu cuma yang di pinggir-pinggirnya, mungkin Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Qatar, Irak, Persia, Irak. Kalau Irak memang banyak Kristen ya, apalagi Libanon. Libanon itu presidennya harus Kristen, presiden wajib Kristen. Terus di negara Yaman masih ada. Nah, Arab Saudi ini yang merupakan negaranya baginda Rasul itu tidak ada masjid, tidak ada gereja satupun. Ngeri ya. nanti kita dibalikin loh. Vatikan juga nggak ada. Ayo, mau apa lu? Vatikan itu nggak nyampe 1 kilometer luasnya. Tapi di situ Iya. ada masjid, ada musola. Ya. Betul, karena Ada masjid, negara ada musola. Vatikan Contohnya itu apa? ada di negara di dalam negara. Iya. Contohnya apa? Kepala negara yang ke situ mungkin nggak bukan kepala negara Kristen. Bukan kepala negara Islam. Saat dia bertemu dengan paus, di sela-sela waktu bertemu, mungkin nggak dia nggak dibolehkan sholat di situ? Kemarin yang ketemu siapa? Yusuf Kala. Yusuf Kala ke sana ketemu sama paus. Kira-kira mungkin nggak Yusuf Kala nggak sholat di sana? Dia sholat di sana. Iya, dia sholat di sana. Nggak mungkin dia keluar negeri lagi, dia ke Italia, ke Roma, terus dia balik lagi ke Vatikan lagi. Dia sholat di sana. Nah, kalau di Arab Saudi boleh nggak bangun kapel? Nggak usah gereja lah, kapel lah. Tidak boleh. Iya. Orang-orang ekspat di sana banyaknya itu orang Filipina yang Kristen juga ya. Selain orang-orang Eropa, Amerika. Nah, mereka ibadahnya di rumah. Secara tertutup, secara underground. Wah, muslimnya mana nih keluar nih? Bang mau tanya. Itu yang kalau yang dulu kan ada di Arab Saudi itu yang gereja Joseph Abu Dhabi itu sudah nggak ada ya di sana ya? Itu Abu Dhabi, bro. Abu Dhabi itu Uni Emirat Arab. Jadi kita mesti membedakan kerajaan Arab Saudi yang benderanya lambang hijau itu, hijau yang ada pedangnya itu, dengan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab itu negara yang berbeda. Halo, malam. Iya, malam. Kanon. Halo, semuanya. Apa ini temanya? Diskusi malam ini. Temanya kenapa tidak ada gereja di Arab Saudi? Tapi saya dari tadi lihat kayaknya diskusinya monoton ya. Flat gitu. Kurang panas nih. Terus lu udah lihat, lu nanya. Yang punya Lu aneh ya. Lu naik nanya apa temanya, terus lu bilang, tadi gua lihat ini diskusinya kurang panas. Gua nggak ngerti loh orang-orang kayak gini. Iya, aduh. Ada juga manusia Coba seperti ini. Agak bikin panas. Ya lu mau apa? Gua nggak ngerti loh. Tadi lu nanya apa temanya. Tiba-tiba lu bilang belum beberapa detik kemudian lu bilang tadi Ini gua Mas lihat Mas pancing mau mancing biar bisa gua nggak ngerti. biar bisa Gua nggak ngerti gitu. betul serius. Mas pancing mau mancing biar bisa dilaporkan begitu. Bukan. Kalau panas kan jadi panas gitu. Nanti kalau ada itu dilaporin gitu kan. Bukan. Maksud saya begini, Pak Penginjil. Ini kan di atas nih muslimnya cuma sendiri dari tadi saya lihat. Mana nggak ada muslim, Mas. Cuman sampean doang baru naik. Nah, makanya saya mau minta satu lagi buat naik buat nemenin saya gimana nih?
Jangan teman-temanan lah. Ngapain teman-temanan? Udah kamu Katanya diskusi aja tauhid, sama kok si minta temenin? Kayafas. Aku yang turun deh sama si Arjuna sama situ. Jadi kamu hatuha ya. Mau nggak? Ntar Enggak. rusuh. Saya pilihkan Aku aja pilihkan turun. tema. Saya pilihkan tema. Kamu sama Kayafas. Aku turun, Arjuna turun, si Christian turun. Jadi kamu hatuha aja berdua. Ya. Aku turun. Kalau head to Christian head, Prince turun. Iyalah ya. Penginjil TikTok turun. Ya. Adu aja Christian dengan turun. Bang Kayafas. Kayafas Ayo, turun rame-rame sama kita turun. kamu. Ayo, Aku Christian udah Prince. turun. Christian Prince, ayo turun. Saya Udah juga turun. diskusi Saya santai juga turun. aja, diskusi santai aja. Ngapain Ya, mesti diskusi santai aja berdua ya, berdua diskusi santai, kita turun. Jadi Bro. ada hatuha aja. bro pancing-pancing kan tauhid, masa Ya, berdua? ya, itu tentang tauhid aja dah. Ya, aku turun bro. Oke, kita Saya turun Turun, semua. turun. Ya, oke. Turun. Tunggu dulu, jangan pada turun dulu. Waduh, kok Sebentar. pada turun sih? Tunggu dulu. Ini Kan aku ini jadi nggak seru jadi gemeteran nih sama Muslim. Takut Di atas kan terguncang ada gitu. moderator saya, jadi ya di atas aja. Jangan Kanon. Jadi lebih Saya enak takut Kak Non, kalau banyak Muslimnya gemetaran nanti saya. kalau cuma berdua yang di atas, ilmunya sedikit. Tapi kalau rame-rame kan asik. Betul nggak Kanon? Tahu. Ntar mualaf Gimana? aku. Takut terguncang. Gimana? Gak bakalan. Sampai terguncang gak bakalan. Cuman kan Berarti- tadi saya naik kan. berarti kalau Masalahnya nggak bakalan- pancing-pancing, gue lagi sakit, jadi saya nggak mau ribut-ribut. Bang Cuma aja nggak saya naikin, nggak mau nanti kalau ribut siapa yang tengahin, coba. Nah justru kan siapa tahu dengan agak hangat nih di room bisa lebih segeran gitu kan Non. Ya udahlah, Bang Zuma naik, Bang Zuma temenin saya di sini biar rame nih. Ngeri ya. Nemenin pancing-pancing ya. Pancing-pancing. Saya yang naik nggak ini ya? sangat terkenal Kelihatan itu. nggak ya? Nggak ada Kelihatan. gambarnya. Nggak ada gambarnya, Nggak ada bro. gambar ya? Tunggu, saya turun ulang. Ya gimana pancing-pancing? Apa yang mau kita pancing nih sekarang? Ya udah, Bang Zuma naik Kira-kira lah. Baginda Rasul dulu pernah mancing nggak? Gue pengen nanya. Tunggu dulu, kita jangan cuma berdua, keilmuan kita kurang. Aduh, jangan kelamaan bro. Ini makin lama makin malam nih. Ya justru itu, makin lama kita bikin panas room ini. Gimana? Oh, Siap kan Non? berarti bukan rahmatan lil alamin, rahmatan lil manasin nih namanya. Rahmatan lil pancingan. Iya, Nabi Muhammad dulu pernah mancing nggak sama mertuanya itu, Abu Bakar? Enggak lah. Mana kan jauh dari laut lah, mana bisa. Mana ada? Nggak pernah cerita mancing ya? Ya mana ada cerita mancing? Adanya mancing keributan aja ya? Nggak ada. Keributan sama Quraisy, sama Khaybar. Enggak, justru Rasul itu bukan mancing keributan, bukan yang ngeduluin. Jadi selalu Pihak dizolimi kafir gitu ya? yang selalu mendahului. Kenapa? Dari awal kalau percaya langsung gitu kan, beliau seorang nabi dan rasul, nggak akan jadi ribut kan, aman-aman aja gitu. Cuman karena mereka menganiaya, jadi ya tanggung sendiri akibatnya gitu. Jadi ini ya, Baginda Rasul tuh pernah bunuh orang berarti dong? Sejarahnya saya belum Kamu ada yang literasi. Pernah tahu nggak Baginda Rasul itu pernah membelah nenek-nenek menjadi 2 bagian? Bahaya, fitnah ini. Loh, aku bisa buktikan. Kamu cek No. dalam Naik lagi satu orang, saya minta ditemenin nih dari bawah. Satu Kamu- orang muslim. Siapa? Tenang pancing. Saya tidak akan ngomong. Saya ini moderator di sini. Tenang pancing. Iya tenang, ini pasti nanti dinaikin. Nah jadi Nabi Muhammad itu pernah membunuh nenek-nenek yang namanya Kirfa. Pernah dengar nggak Kirfa? Halo? Sebelum dilanjutin gimana nih? Saya minta naikin satu muslim nih, yang berdasarkan urutan tertinggi aja. Naikin, jadi ada 2 muslim di atas. Aduh, kok jadi Daripada dia alasan begitu saya turun. Oke. Oh gitu.
Kenapa? Ya, bro pancing-pancing. Pernah tahu nggak ada nenek-nenek namanya Kirfa Sebenarnya di saya Brunei? naik ke sini nggak enak lah, Kanon. Ada senior saya, ada Aduh, Bang Nggak Juma. apa-apa. apa gimana Kalau sih? Bang Juma di bawah nggak enak Nggak, lah. Saya naik masalahnya ke kan atas. nanti kalau Bang Cuma naik jadi rame dan ribut. Jadi saya kan lagi sakit nih. Saya nggak mau itu nanti ributnya jadi rame kan. Jadi siapa yang tengahin nanti kalau Bang Cuma naik begini itu yang dapat ribut. Ya udahlah, saya yang nengahin lah, Kanon. Kita sebagai penengah kayak pas sama Bang Juma gitu kan. Ya udah, apalagi Masalahnya udah topik, malam kan. Ya udah masalah malam Jadi nih. lain kali aja ini sekarang berdua sama tuh Bang Kayafas aja dulu. Kanon. Agak berat juga ini topiknya, nenek-nenek dibelah. Jadi mendingan abang saya aja deh yang ngadepin gitu. Kan tadi lu bilangnya mau yang panas-panas. Jadi sekarang yang lain udah turun. Ini kesempatan kalian berdua gitu loh. Nggak enak ada senior saya, ada Bang Juma. Bang Juma naik, saya mau lah nemenin Bang Juma. Kalau Enggak kok, sendirian ini nggak udah dinaikin jadi insecure ya si pancing-pancing. Iya gitu. Kenapa sih nggak mau naikin abang gua? Bukan masalah nggak mau naikin. Nanti kan tahu sendiri Bang Cuma ke suaranya kencang banget. Kuping aku sakit karena aku lagi sakit nih. Ditambah lagi suaranya Bang Cuma gitu. Nanti aku malah drop nanti suaranya. Viewernya biar rame. Kan Kanon Ya, juga aku kalau lagi Ayo sakit. kita nggak bahas usah. Kirfa aja Berdua gimana? dulu, berdua Kirfa. dulu Boleh aja. Nggak mau lah. Kalau berdua nanti disangkanya gay lagi, homo kita. Astaga. Berdua-berduaan. Kenapa harus begitu sih narasinya, bro? Nggak mau. Pengen ditemenin saya sama Bang Juma. Ya udah, Jadi kalau kan gitu aku aja yang cerita ya, daripada nggak mau. Kirfa itu pemimpin dari salah satu suku di Arab. Cerita ini Tunggu dulu. Ini boleh nggak astaga. naikin Bang Juma, Kanon? Sebentar. Nggak usah, soalnya moderator aku juga mau lagi mau Riwayat yang doif. Bro, Kirfa ini ada di dalam tulisan Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itulah kalian bisa tahu bagaimana cerita Nabi Muhammad itu di mana. Jadi tidak ada istilah doif dalam tulisan Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini sejarah Muhammad yang paling tertua ditulis. Ini bukan hadis. Ini adalah sejarah yang tertulis dalam riwayat hidup Nabi Muhammad. Kirfa ini karena anaknya tidak mau diserahkan untuk dinikahi oleh sahabat, maka baginda Rasul menyuruh Zaid bin Haritsah untuk mengikatnya pada kedua ekor unta dengan arah yang berlawanan. Nenek-nenek ini terbelah dua. Itu ditulis di dalam Ibnu Ishaq loh. Sirat Rasulullah, nama judul bukunya Sirat Rasulullah, ya. Dari apa Sirat judul Rasulullah. bukunya apa? Saya mau bawa. Sirat saya mau turun dulu, saya mau Rasulullah. bawa buku. Kayak apa sirat? Sirat Rasulullah. Tulisan Ibnu Itunya Ishaq. siapa penerbit? Ini penulisnya siapa? Saya mau Ibnu bawa Ishaq. bukunya dulu nih. Ibnu Ishaq itu adalah orang yang menulis tentang riwayat Nabi Muhammad yang paling tua, yang paling pertama. Duluan ada Yaudah, Ibnu Ishaq 100 tahun lebih tua daripada Imam Bukhari ya. Imam Bukhari itu namanya kan Ahmad nama aslinya. Bukhari itu nama kotanya. Ibnu Ishaq itu yang nulis tentang kisah Nabi Muhammad pertama, bagaimana tahun gajah itu, terus siapa nama ibunya, ayahnya. Jadi kalau tidak ada Ibnu Ishaq, Imam Bukhari tidak akan kenal Nabi Muhammad itu siapa. Nah, Yaudah, di bentar. situ Saya bawa dulu bukunya ya. ya. Sekarang Anda cari Turun dulu siapa ya. itu namanya Kirfa. Oke. Kirfa. Itu ibu. Oke. Saya bawa bukunya dulu ya, bentar ya. Ya. balik lagi nggak nih? Wah, jadi pergi semua. Ini siapa nih muslimnya nggak ada? Nggak, maksudnya si panci balik lagi ya. Nggak tahu itu, Kak. Kadang mereka kalau nggak ada kerjaan, kalau nggak izin sholat, nah ini nggak tahu balik apa enggak. Ya, shalom. Shalom, Ya, Bang Will. shalom. Yo, Bang Apa kabar? Kayafas.
Ya, puji Tuhan baik. Ya. Udah Bang gak bakal Kanon balik cepat itu. sembuh ya Kanon. Kanon cepat sembuh ya. Iya, iya, terima kasih. Udah gak bakalan itu gak bakal balik Bang Kayafas. Siapa yang Ayo baru sih masuk dia naik ke ketahu? sini kan mancing-mancing biar siumannya naik. Iya, cuman Dia tadi lucunya namanya pancing-pancing, tapi dia bilang Nabi Muhammad nggak pernah pancing. Berarti dia melanggar sunnah dong. Iya. Lucu. itu namanya ketar-ketir Bang, kayak pas. Iya. Dia tidak mengikuti kebiasaan Nabi kan jadinya. Makanya. Jadi Kenapa begini, sih kok tentang takut? tadi itu apa namanya orang-orangnya pengikutnya Zuma, udah kan tadi kan dari tadi di awal saya bilang ya kan suruh dia buka room nanti saya naik ya tapi dia bawa Udah Alkitabnya masuk dia lagi bawa dia. Tadi dia bawa diblokir ya. dia punya Al-Quran, saya bawa Alkitab saya, jangan Kami saling udah bawa. bersanding. Iya, berarti mantap tuh Bang CP. Berarti apple to apple kan, biar imbang, fair kan gitu. Ini yang penting happy Muslim bukan? Dia Muslim Mesianik. Muslim Ya kalau Mesianik. kalau Bang Suma berani kan harusnya buka room sendiri. Dia kan live YouTube. Gitu loh, jangan nebeng di room orang. Benar-benar. Iya kan yang dapat duit dia. Tapi room orang yang rusuh. Kan nggak apple to apple. Betul. Iya kan? Apple to Android ya. Iya. Gitu loh. Ya kalau misal Bang Suma berani bikin lah, kan sudah pengikutnya sudah berapa sih? Loh, 1.600 bisa live. Kenapa? Baru Apakah 1.638. sudah bisa live itu, sudah bisa. Udah, di atas 1.000 udah bisa sih. Udah bisa Nggak itu. usah peduli, Ya, nggak usah peduli dengan mereka butuh typingnya. Kristen. Ongkos nyaring bunyinya nggak usah dipedulikan. Anggap itu corong ngapain peduli dengan Kita bisa typingnya. berkumpul Aku di aja sini nggak cuma peduli. membahas firman Tuhan kan, Injil. Kalau mereka ngumpul, yang dibahas apa? Alkitab, Yesus, penyalipan, Yesus kawin, ini begini, ini begitu. Ujung-ujungnya Kristen juga. Iya, Bang Suma typing dong, kenapa kagak mau live? Biar kita semua ke roomnya Bang Suma. Kasih dong penjelasan. Supaya enak Gampang loh itu. tuh rusuh di sana, ke band sendiri gitu kan. Tuh, ya kan tadi kalian bahas Islam ya, kan bahas sendiri. Kan nggak nyuruh umat Islam masuk. Kok aneh? Biar kita ramein sama-sama kan. Takut Iya, mualaf padahal masal. di- Iya. Iya benar Di nih. roomnya Aku umat takut mereka mualaf. juga ngatain Kristen kok. Kristen, Bang Kristen, Cipi, bisukan dong typing yang nggak berbobot, dibisukan aja. Iya, bisukan aja lah. Jadi Cuma- begini, saya kan sudah muncul sudah typing bilang nggak sama berbobot. dia. Jadi bawa Al-Qur'anmu, saya bawa Alkitabku, ya kan? Jadi jangan saling Betul. bersanding. Jadi jangan bilang lagi framing dalam arti Al-Qur'an ini begini dengan disamakan dengan ayat Alkitab. Ya si pancing-pancing udah masuk lagi itu. Jadi Mau naik dia. bawa Al-Qur'anmu Ya, kita aku turun ya. bahas ya. Turun ya. Iya ya, Oke. siapa yang mau ya, turun aku nih naikin si Ya, aku turun duluan pancing-pancing? ya. Ya, shalom semuanya. Kok nggak bisa turun aku? Oh ini. Oh, harus lewat tangga, Pak, kalau nggak bisa. Mana dia? Si pancing-pancing. Tadi suruh ngambil apa itu ya? Ambil buku. Mana dia? Nah, Keluar lagi dia. ya malam. Pancing-pancing mungkin biar agak cocok namanya jangan pancing-pancing, pancung-pancung. Oh,
Silakan. Siapa namanya? Haji Khalif. Malam, Haji Khalif. Selamat malam. Selamat malam, Haji Khalif. Wah, ini muslim sejati nih, kapak sunat. Hati-hati terguncang kalian. Ini pengikut-pengikut Paulus gak berani naikin kurunda ke atas. Dasar pengikut Paulus. Pada pengikut bulus semua. Bulus. Coba dinaikin ke Akhirnya aku ada di tengah-tengah kalian. Alhamdulillah. Si pengecut-pengecut penakut ini, ya Allah, ya Karim. Iya. Begitu takutnya kalian sama saya ya, teman-teman. Aku terguncang. Subhanallah. Oh, terguncang. Masalahnya saya. lu itu mulut comberan. Ini nggak usah debat. Kenapa dibelok? Memotong orang punya ini. Astaga. sampai berharap betul untuk naik, untuk ketemu kurunda kayak pas. Sampai menggunakan aku ini sampai diserupahkan. Rupanya dia pengen banget diskusi sama kita gitu. Pengen banget. Lama banget dia di bawah ya. Betah juga dia. 40 menit. Atau jangan-jangan karena ngeliat Saya buka lagi blokirnya. ngeliat fotonya si Noni, jangan-jangan. Gua ngelihat fotonya Kak Nona apa nggak ngumpul semua itu. Iya. Ya kita bahas Alkitab aja bang. Nomor satu bangsa. Astaga, ini naik-naik open cam. Ada. Coba panggil Papa Jahat dong. Kenapa yang tidak ada cam ini? Biar adu ini. Aduh open cam. Rosman Jong. Halo Bang Rosman Jong. Keren sekali. Halo Bang, kenapa yang tidak ada yang ongkip? Mirip ini bro, mantannya Lesti Kejora. Siapa? Yang kembar itu loh. Inti kadang-kadang Bang. Ini tidak ada kelihatan, tidak bisa. Tidak tahu yang mana yang bicara ini, karena tidak ada yang kelihatan dia punya. Orang Nggak ada naik yang ke atas mungkin. Kak. Mau ngapain orang ke Turun lagi ya. Memang pengikut Paulus ini. Siapa sih tadi tuh? Tadi aku mau bilang apa ya, lupa jadi. tahu? Lu pengikut Paulus. Si pancing-pancing nggak balik nih, menikmati cerita Kirva kayaknya dia. Disuruh cari apa sih tadi bang? Dia? Cerita tentang buku. Dia bilang Kirva. enggak, bukan. Dia mau ngambil apa tadi? Buku. Oh buku. Kok lama amat ambil buku ya? Nah itu. Ya cuma buka room, nanti saya naik ke sana. Bawa Al-Qur'anmu, saya bawa Alkitabku. Kasih dia 5 menit, nggak boleh. Kasih dia Dia tadi di taping di bawah, dia mau meluruskan tentang kejadian itu, yang pelaporan itu. Untuk apa? Kalau kau mau klarifikasi, ya klarifikasi, bikin VT-mu sendiri. Laporan siapa bang? Ya klarifikasi di tempat mula. Kayak gitu. Iya, tadi sama Bang Arjuna itu tentang polisi itu apa tadi Bang Arjuna itu. Bang Arjuna tahu itu. Oh, Ya, kalau dari Pak roomnya. itu Pak Arjuna aja yang buka room, nanti suruh masuk ke roomnya Pak Arjuna aja. Soalnya saya lagi sakit, saya nggak mau Enggak ada non, ribut. dia bagusnya itu Zuma buka room sendiri nih. Dia klarifikasi, kita sama-sama meluruskan. Gitu.
Karena kita bukan membawa narasi kita akan giring dari opini kamu sendiri nanti. Udah bersedia guru cuma sampai saya khawatir gitu. Lu bikin video sendiri lah. Membantah kan gua itu kan membawa satu narasi Charles Robert Darwin gitu. Kenapa tuh? Ketika dengan buku lagi malam. Ada tamu kita nih, ada tamu kita datang. Dia bersimpu kepada Pak menghadapi situasi saat ini. Ketika di posisi apa yang Halo Pak Azam. Halo Pak Azam. Di mute dulu Bro Azam. Suaranya bocor. Halo. Iya. Gimana teman-teman? Namanya anak ini ya. Iya. Ini ketika Yesus umur 8 hari, dia kan dibawa oleh orang tuanya untuk mengikuti tradisi Yahudi untuk disunat pada hari ke-8 kan. Ya. Kan perintah Tapi Tuhan percaya itu sunat ya. iya betul. Abang Karena kan percaya dia lahir sebagai manusia kan. Iya betul. Sebagai manusia dia disunatkan. Karena kan memang harus benar-benar manusia, makanya harus dari rahim dilahirkan, disunat, tumbuh besar. Karena kan posisinya Tuhan Yesus akan menjadi Adam kedua yang tidak gagal. Adam pertama kan gagal. Karena Adam pertama gagal, maka maut telah masuk ke dalam dunia dan telah menjalar ke semua orang. Semua orang telah berbuat dosa. Dan karena kebenaran satu orang, semua orang yang percaya dibenarkan. Jadi begitu kalau dalam keselamatan di dalam Kristen seperti itu. Tapi alhamdulillah saya sudah sunat, Bang. Gimana? Tapi kenapa Bang Yesus sendiri Bang, adakah Iya betul. Di dalam Alkitab itu adakah cara lain penebusan dosa selain disalibkan gitu Bang? Tuhan sudah merancang. Karena manusia yang berbuat dosa yang harus menanggung manusia. Karena satu manusia membuat semua orang telah menjadi berdosa. Dan karena kebenaran satu orang yang dihukum, yang sebenarnya tidak berdosa tetapi dihukum. Nah, ya, maka dia membenarkan banyak orang. Jadi begitu kalau di dalam kekristenan seperti itu. Iya, mana Hashem di tanah Hashem pernah bilang dia akan datang untuk mati menebus dosa. Boleh dong kalau ada, kasih lihat kemari. Hashem pernah bilang. Ya. Itu sampai ubannya rontok nggak dapat dong. Ya, kita lihat ambil di Yesaya saja supaya jelas ya. 639. Bukan Yesaya 53. Kayak rantai perak lagi ngantuk ya. Saya berapa? Cuma lihat tadi umumnya ada sini jadi ingin naik ya. Sebenarnya sudah mau tidur tadi. Berarti kalau saya ada nggak semangat nih? Yesaya berapa ini tadi? Saya senang kalau saya bantuin bacain Bang Yesaya berapa? Yesaya berapa? Ini narasinya panjang ya, tapi jelas sekali. Ini yang Tuhan Yesus memenuhi nubuatan ini ya. Benar di situ. Hashem datang sendiri mati untuk menebus dosa.
Iya, kalau dibaca utuh ini, baca dong dari awal. kalau dibaca utuh ini memang seperti itu. Cuma kan di ayat pertama sudah dikatakan di Yesaya 53 ya. Siapakah Coba yang baca. percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Jadi memang banyak orang yang tidak percaya dengan ini. Ayat pertama sudah berbicara tentang itu. Dibaca aja sampai ayat berapa tadi? Bener nggak? Di situ Hashem mengatakan bahwa dia akan datang. Karena kan nama Allah Israel itu Allah penebus. Jadi begitu ya, Allah penebus. Mana ada Allah penebus itu? Ya, memang kita harus baca Alkitab itu kan punya narasi yang jelas kan. Itu kita tidak boleh hanya comot-comot, kita harus baca Justru itu narasinya makanya memang inti tunjukkan ke Ane. Bener nggak ada tertulis Hashem itu datang dari sendiri kejadian. untuk mati menebus dosa. Iya, Udah dari iya, Iya, mau dari dari kejadian sampai Maleaki. Kasih aja satu aja kali. sampai Wahyu. Oh, iya. Loh, Maleaki itu Hashem melewati Jadi Wahyu. begini ya teman-teman. Nah, lagi di Dengar atasnya dulu teman-teman. terakhir bang setelah Iya, Wahyu. melewati Wahyu itu melewati. nggak kenal dia. Nggak pernah dibahas kayaknya di sekolah minggu. Yang typing di bawah tolong tenang dulu adik-adik, tenang. Kenapa kalian yang kepanasan itu? Iya, sini aja santai kok. Bang Rantai Berak Kita- ini baik. kita hormati Kecuali teman. kalau Malikil baru gas. Kita hormati Kalau Malikis gas. dan terlalu Bang. Kita hormati Rantai Perak ini diskusi ya begini artinya Iya, nggak mantap nggak lah ini. gitu ya. Santai. Santai. Soalnya menurut informasi Pak Rantai Perak itu jenis kelaminnya laki-laki loh. Bener nggak? Jangan ketawa lu. Oke, lanjut. Kira-kira. Ya kira-kira ya. Oh, pemikiran. Lucu juga nih Bang Rantai Perak. Jangan ketawa di bawah ya, jangan ketawa ya di bawah. Diam. Gak usah Bukan ketawa. kira-kira, bukan kira-kira, Berarti pasti. kelihatannya. Sofia, diam Sofia, jangan ketawa Sofia. Coba kita lihat. Mana di mana? Ya, Kasih coba lihat, kita kasih lihat lihat. teman-teman. Kasih lihat. Perikop tadi di ayat terakhir ya. Di kalimat terakhir. Jadi di perikop tadi, di pasal tadi, di kalimat terakhir. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi ini kan terjadi waktu Tuhan Yesus di kayu salib kan. Dia berdoa untuk pemberontak-pemberontak itu. Iya, di situ Ampunilah mereka Hashem. sebab mereka tidak punya. Iya, di situ Hashem atau hambanya Hashem. Coba baca dari atas. Iya. Hashem, firman-Nya Hashem yang dia kan ilahi kan. Hakikatnya ilahi, dia menambahkan natur manusia. Tunggu, diam dulu. Ke dalam natur ilahinya. Nah, karena apa? Mesias itu kan dia Mesias kan. Mesias tidak bisa terlepas dari karyanya. Jadi Mesias dan karyanya itu pasti satu. Karena tidak mungkin kalau dia hanya manusia biasa, dia bisa bentar. Bung Audens, coba bukain Mazmur pasal 2 ayat 2, Bung. Biar tahu Mesias benar nggak sama dengan Tuhan. Mazmur. Ya kenapa lompat-lompat lagi? Dan habis ini balik lagi ke Selesaikan situ. dulu. Buang buktikan aja Ya. apa benar Mesias itu sama dengan Oke. Tuhan. Oke. Pasal 2 ayat 2. Nomor 2. Bacain, Bung. Mazmur 2 nomor 2, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah, Tuhan dan Mesiasnya. Berarti Mesias itu pasti bukan Tuhan. Nggak ada cerita di tanah Mesias itu Tuhan. Nggak ada ceritanya itu. Bukan kutip satu ayat, karena narasi tentang Sang Mesias ini narasi besar di Alkitab. Narasi raksasa di Alkitab ini tentang Mesias.
Cuman itu memang tidak diajarkan kepada teman-teman Muslim. Kalau Paulus kan aneh tidak mengajarkan begitu kepada bongkar mereka. tentang Mesias, tentang di Kalau di tanah, dalam maka malah Kristen, bakal berantakan. Coba sekarang Bung buka Yesaya pasal 2 dari ayat 1 sampai ayat 4. Biar lu tahu seperti apa kriteria Mesias itu. Pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Yesaya. Iya. Ada Bang Juma kah? Biar saya turun. Ada. Satu sampai ayat 4. Bacain Bung. Itu kriteria Mesias itu. Tentang Mesias itu. Khususnya di ayat 4-nya itu. Oke. Ayat 4. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dan firman Tuhan dari Yerusalem, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tuh ya, zaman Mesias datang, nggak ada yang namanya orang perang. Dia akan menjadi wasit. Dia akan menjadi pendamai. Zaman Yesus damai nggak? Bang Juma naikin dong Pak Audas. Ya monggo Bang Juma. Ganti akun ternyata Bang Juma. Ya, bentar. Ganti akun dulu ya. Bentar. Nggak memenuhi ya persyaratan ya. Ini ada Bang Zuma nih. Monggo dilanjut Bang Zuma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bahas apa teman-teman? Bahas apa ini? Tentang ciri-ciri Mesias. Artinya gini Bang Zuma. Yesus itu memenuhi ciri kriteria Mesias yang dijanjikan atau yang dinubuatkan di tanah apa enggak? Beberapa tadi sudah aku ungkapkan ternyata nggak memenuhi. Monggo dilanjut Bang Zuma. Iya, baik. Jadi kalau berbicara mengenai Mesias, sebenarnya pandangan kita itu harus tertuju kepada si pemilik kitab. Siapa yang pemilik kitab daripada perjanjian lama ini? Itu dulu yang perlu dipahami. Apakah si pemilik kitab mengimani bahwasanya yang menggenapi daripada nubuatan yang ada di dalam kitab mereka itu adalah Yesus atau bukan? Kalau mereka mengatakan bukan, pasti ada alasannya. Tapi kalau misalnya ada di luar daripada yang empunya kitab mengklaim itu Yesus, nah ini juga tentu juga ada alasannya kan gitu. Nah sekarang orang Islam sebagai orang yang netral, yang bukan Yahudi, bukan si pemilik kitab, ya secara dewasa menyikapi hal tersebut. Apakah lebih percaya kepada teman-teman Kristen yang hanya menggunakan terjemahan kitabnya orang lain, atau percaya kepada kitabnya yang punya kitab, atau percaya kepada Al-Quran? Karena kalau dalam Al-Quran itu kan jelas sosok yang datang kepada Bani Israel itu yang lahir tanpa ayah itu kan disebut sebagai Nabi Rasul. Nah sekarang ketika kita melihat daripada dua sudut pandang antara Yahudi
dan juga Kristen, Islam berada di tengah, yaitu mendudukkan Yesus itu sebagai rasul dan tidak diterima sebagai rasul oleh orang Yahudi, dan Islam mendudukkan Yesus itu adalah rasul yang kemudian dianggap oleh Kristen sebagai Tuhan. Nah, kira-kira menurut Yesus yang mana di antara ketiga ajaran ini yang sesuai dengan ajarannya? Yahudi ke, Kristen ke, Islam ke? Itu. Jadi kita nggak perlu lagi mencari siapa yang menggenapi nubuatan itu, karena kitab yang kita mau jadikan sebagai cerminan nubuatan, kita nggak pernah lihat kitab aslinya seperti apa. Adapun kemudian kitabnya teman Kristen kan cuma terjemahan. Maka kita ambil tengahnya. Yang ada tersisa adalah terjemah. Islam datang kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan yang Maha Kuasa. Kira-kira yang sesuai dengan ajaran Yesus yang masih diterjemah itu, dia adalah Tuhan itu sendiri, ataukah dia bukan utusan pun tidak, apalagi Tuhan, atau itu menyikapinya. Karena kalau berbicara mengenai nubuatan, ya bagaimana bisa dibenarkan Kristen sementara yang punya kitab tidak mengimani sesuai dengan apa yang diimani Kristen? Terus bagaimana kita mau mengimani ajaran Yahudi sementara Al-Quran mengatakan oknum itu adalah nabi dan rasul? Adalah mencari apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran, dan jika yang diterangkan Al-Quran itu dibenarkan oleh kitab-kitab terdahulu meskipun hanya terjemah, maka itulah yang benar. Karena dibenarkan oleh dua kitab, Al-Quran dan kitab terjemah, bahwa dia hanya nabi dan rasul. Kalau dikatakan dia adalah Tuhan, itu hanya ada di Kristen. Kalau dikatakan dia bukan nabi, itu hanya ada di Yahudi. Jadi Al-Quran itu menang dua, karena dia didukung oleh satu kitab, yaitu kitabnya orang Kristen yang mengatakan Yesus itu adalah nabi dan rasul, utusan Tuhan. Sekira begitu teman-teman sekalian. Silakan. Pak Rantai Perak, silakan kalau ada yang mau ditanggapi, nggak apa-apa, nggak masalah. Silakan Pak Rantai Perak. Banyak sebenarnya yang mau ditanggapi. Cuman apa kalian siap mendengar narasi dari Kristen tentang Mesias? Itu dulu yang saya tanya. Silakan Pak. Nggak masalah. Oh ya. Silakan. Iya, jangan dipotong-potong ya. Enggak. Ya, kita melihat dari nubuatan ya dulu ya. Memang nubuatan ini sebenarnya sudah tidak terbantahkan. Cuma saya tidak tahu juga ya kenapa orang berusaha membantah ini, tidak mau menerima ini. Kitab Daniel sudah sangat jelas ya. Sekarang kita lihat ya, Mesias itu dia kan raja. Mesias yang dijanjikan itu dia sebagai raja. Nah kalau Daniel itu menubuatkan Mesias yang bagaimana sebenarnya dia? Kita lihat ya. Di Daniel 7 ayat 14. Dia jadi dikatakan begini ya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan. Dan kekuasaannya sebagai apa? Sebagai raja. Raja yang bagaimana? Orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Nah inilah orang Kristen ya. Orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Nah sekarang kalimat berikut kalian dengar kekuasaan dan kerajaannya seperti apa ya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi tidak ada raja yang memiliki, raja di dunia ya, tidak ada raja di dunia di mana kerajaannya kekal. Dan kekuasaannya itu kekal ya, tidak akan musnah. Kerajaannya tidak akan musnah. Nah ini kan yang dijawab oleh Tuhan Yesus kan. Ayat sebelumnya dari tadi ya, ayat yang ke-13 dikatakan penglihatan Daniel ini ya tentang Mesias. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada lanjut usianya. Itu
dan dibawanya ke hadapannya. Nah, nubuatan ini memang diklaim langsung oleh Tuhan Yesus ya. Di mana kita bisa melihat itu ada di Matius, Markus, Lukas. Itu juga di apa ya? Itu akan terjadi di akhir zaman ya, di kitab Wahyu itu. Jadi kita lihat ya. Misalkan kita lihat di Matius 24 ya. Ini tentang kedatangan anak manusia ya. Kedatangan anak manusia judulnya ya. Di sini dikatakan di ayat 2:30 ya. Pada waktu itu akan tampak anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi dia akan datang sebagai raja ya. Dia akan datang sebagai raja. Untuk apa? Untuk menghakimi. Jadi orang yang tidak percaya kepada dia akan dihakimi ya. Nah, kita lihat di mana Tuhan Yesus mengutip itu ketika di apa ya? Di hadapan Pilatus ya. Coba saya cari dulu ya. Kita lihat di Markus ya. Markus 15. Oh tunggu. Kita lihat di lain saja ya supaya lebih jelas. Atau di Lukas saja. Lukas. Oh tunggu. Matius. Lukas 31. Tunggu. Oh tunggu saya salah cari tadi ya. Ya sudah mengantuk teman nih, jadi sudah sedikit lalot ini. Lukas 23 1 sampai 56 depan Pilatus. Ngopi dulu. Iya. Lukas Tadi kan saya 23 sudah bro. ngantuk. Lukas berapa? 23. Tanya sama Bebel berjalan. Tunggu soalnya saya sudah ngantuk. Oke. Ngopi. Cuci muka dulu, Bang Rantai Perak. Bukan itu. Lain lagi. Itu yang saya dapat tadi, bukan itu. Yesus Lain lagi. Cari yang apa maksudnya? Tunggu, tenang dulu, sabar. Yang dibawa menghadap Pilatus benar, Lukas 23 itu. Tunggu. Mungkin Al-Quran surah An-Nisa ayat 159 kali. Masya Allah. Auto syahadat dong, Bang Zuma. Nah itu bener, langsung dibimbing syahadat. Nah, Matius 26 ya. Matius 26. Ini judul perikopnya Yesus di hadapan mahkamah agama. Lain lagi di hadapan Pilatus tadi ya. Saya bacakan ya. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Ayat 2 selanjutnya. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di awan-awan, di atas awan-awan di langit." Nah, kita lihat kan Tuhan Yesus sudah mengklaim tadi kan. Tuhan Yesus mengklaim nubuatan tadi di Daniel. Nah, di Daniel tadi yang Tuhan Yesus itu yang seperti apa posisi situ Sang Mesias? Dia sebagai raja.
segala suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kerajaannya kekal, kekuasaannya kekal. Itu kerajaan Allah. Makanya kalau Yesus bukan Allah, lalu siapa dia? Dia bisa jadi raja di kerajaan Allah. Kerajaannya kekal, kekuasaannya kekal. Kalau Mesias bukan Allah. Banyak sebenarnya ayat-ayatnya sebenarnya kalau kita lihat mau pelajari ya. Karena narasi besar Alkitab memang tentang Mesias. Nah itu memang tidak diajarkan kepada teman-teman muslim ya. Ya lanjut teman-teman. Sudah Pak Rentai. Iya sudah. Sebenarnya banyak sekali, cuman saya sudah ngantuk ini. Kalau saya boleh ngomong, ini kan tentang Mesias. Silakan Gurunda. Iya, oke, baik. Oke, terima kasih. Jadi gini, Saudara Rantai Perak, kalau kita berbicara mengenai nubuat, artinya kan yang saya katakan tadi, kita tidak lepas dari kitabnya teman-teman Yahudi. Sementara kitab Saudara Kristen yang mencoba kemudian memberikan sebuah penggambaran terhadap Yesus, itu adalah sebuah cerita yang dibangun 600 tahun sampai 1600 tahun setelahnya. Kan gitu Bang. Jadi kalaupun saya tampil itu salah. Sorry. Maksudnya dibuat 600 sampai 1600 tahun gimana maksudnya? Saya ya kan itu. Kitabnya Nabi Musa itu kurang lebih usianya 1600 tahun Bang. Yang kita pakai begini Sumaya. Baru yang muncul kitab Saudara. Iya, yang digunakan oleh Tuhan Yesus di Bait Allah itu Septuaginta. Itu abad ketiga sebelum Masehi. Yang diperintahkan oleh yang menggunakan bahasa Septuaginta. Iya, karena waktu itu kan Yunani yang enggak. Saya yakin sekali waktu itu. Yesus tidak menggunakan kitab Septuaginta mengajarkan sahabat-sahabat murid-muridnya. Kenapa? Karena ketika pun dia berbicara kepada Paulus menurut pengakuan Paulus, Yesus masih menggunakan bahasa Ibrani. Dan juga ketika dia di atas tiang salib, Yesus juga menggunakan bahasa Ibrani, Aramaik. Jadi Yesus tidak pernah menggunakan bahasa Yunani ketika dia ngajar. Karena ruang lingkup pengajarannya itu adalah orang-orang Yahudi. Nanti kemudian Paulus yang mengajak orang-orang Yunani ini masuk ke dalam bait suci. Makanya ketika di dalam Kisah Para Rasul 18 itu orang Yahudi teriak-teriak, ini si Paulus ini sang penyakit sampar telah menajiskan tempat ibadah kita. Dia memasukkan orang najis, yaitu orang Yunani masuk ke dalam bait suci. Tapi ketika zaman Yesus tidak ada orang yang tidak bersunat masuk ke tempat bait sucinya Yesus. Sehingga dapat disimpulkan ketika hari Sabat Yesus masuk ke rumah ibadah, itu pasti jemaahnya itu adalah jemaah-jemaah orang bersunat semua. Karena tidak mungkin orang yang tidak bersunat masuk ke dalam rumah ibadah milik orang Yahudi. Jadi di situ tidak ada Kristen. Makanya saya katakan bahwasanya usia kitabnya orang Yahudi dan kitabnya Kristen yang paling muda itu kalau kita ukur, ya taruhlah Yesaya ke tulisan kitab Saudara kan umurnya 700 tahun kurang lebih. Nah, kesempatan penulis kitab Saudara ya untuk kemudian mencocok-cocokkan, oh ini ada Yesus ini cocok untuk dijadikan sebagai theos, untuk dijajakan kepada non-Yahudi. Itulah yang terjadi. Salah itu semua. Jangan bernarasi yang tidak benar. Sekarang begini. Kekristenan itu tunggu. Iya, kekristenan itu memang lahir dari perpecahan orang Yahudi. Di mana kekristenan itu jadi ketika orang mempercayai Yesus sebagai Al-Masih. Yang tidak percaya itu nolak Yesus, yang tetap mempertahankan sekarang hanya perjanjian lama kitab mereka. Tapi yang menerima itu juga mereka orang Yahudi. Jadi kitab suci juga itu hak mereka.
Dan kitab suci yang kita gunakan Septuaginta itu dari abad ketiga sebelum Masehi. Justru yang dipakai oleh orang Yahudi sekarang itu abad ke-10, Masoretic Text itu dari abad ke-10 itu, 10 Masehi. Septuaginta dari abad ketiga sebelum Masehi. Begitu. Nah, ini berarti Al-Quran semakin kuat posisinya dong. Karena Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang terdahulu itu merubah kitab Torah. Sementara kalau Anda mengatakan abad 3 sebelum Masehi, Musa itu kapan? Musa yang menerima Torah. Iya. Nah, berarti betul yang dikatakan Al-Quran. Jadi begini ya, kekeliruan Quran. Itu Alkitab itu bukan di satu kali diadakan begitu. Misalkan contoh kitab Sabur, Mazmur. Mazmur itu ditulis selama 1000 tahun. Nah, Quran tidak mengerti. Quran katakan itu diturunkan kepada Daud. Daud tidak hidup 100 tahun untuk menulis kitab. Daud itu di abad ke-11 sebelum Masehi. Jadi kitab Mazmur ini ditulis lamanya itu 1000 tahun. Jadi kalau berbicara kitab, itu dari dasar itu saja Quran itu sudah salah. Bagaimana teman-teman bisa mempercayai Quran kalau dia menarasikan sejak kitab Mazmur itu sudah sangat keliru. Coba teman-teman pikirkan itu. Kepental ini Bang Zumani. Oh, Suma, jaringan-jaringan dia. Di mana itu dikatakan Mazmur disusun 1000 tahun? Boleh dong kasih datanya. Iya, itu kan Mazmur bukan tulisan Daud saja. Tuh, Kalian iya, bisa ketik kasih Google, datanya. lalu Jangan bukan sih. ketik saja Google. Saya nggak bisa. Kalau di StreamYard bisa. Kalau StreamYard bisa. Di sini nggak bisa untuk tunjukkan itu. Susah kalau nggak ada data nih, berarti asumsi nih. Di situ lihat penulis-penulisnya ya. Penulis itu hidup di zaman yang berbeda. Jadi ada nyanyian dari ini, nyanyian dari ini. Mazmur kan itu kitab nyanyian tapi mengandung nubuatan. Dia penuh nubuatan tentang Mesias. Jadi begitu. Tadi kan yang Anda kasih juga Mazmur itu, pasal 2 ayat 2. Bahwasanya Mesias itu bukan Tuhan. Ya, jangan hanya membaca satu itu, karena Mesias hamba Tuhan yang menderita. Iya, Mesias hamba kan kan? 2 kali. Jadi kita Bukan harus Hashem. melihat, iya, hambanya itu kan manusianya ketika dia datang ke manusia, ketika dia datang mengambil rupa manusia. Karena kan saya sudah bilang dari awal, yang berdosa manusia, yang harus menanggung manusia. Sebenarnya tidak ada manusia yang bisa menanggung, karena semua manusia telah berbuat dosa. Jadi ibaratnya orang berhutang, orang semua berhutang, siapa yang mau bayar hutang mereka? Karena semua telah berhutang. Pertama ya. Tidak mampu untuk membayar hutang itu. Bentar, pertama. Jadi Mesias, tunggu. Jadi Mesias harus datang karena kesalahan sistemnya, karena kesalahan satu orang, dosa telah menjalar ke seluruh dunia. Semua orang telah berbuat dosa. Maka kebenaran satu orang, orang yang tidak bersalah, yang disalahkan, orang yang tidak bersalah menanggung kutuk. Nah, jadi makanya Yesus dikatakan Adam kedua. Karena kesalahan satu orang, dosa telah menjalar kepada semua orang. Karena kebenaran satu orang, semua orang dibenarkan. Jadi sistemnya begitu. Kenapa harus ada pengampunan? Karena ada yang melanggar, membuat pelanggaran. Kenapa harus ada penyucian? Karena ini sistem tentang keselamatan dalam Kristen ya. Ini kayaknya kenapa harus ada penyucian? Ada dosa berentetan nih. Iya, tunggu. Ini. Kenapa harus ada penyucian? Tunggu. Selesai. Kenapa harus ada penyucian dengan darah yang suci? Karena ada yang najis, ada darah yang najis. Karena nyawa makhluk, ketika Tuhan mengatakan orang ketika kamu memakannya hari itu juga engkau mati. Karena di dalam kekristenan nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Makanya darah Yesus itu menyucikan darah-darah yang kotor, menggantikan. Dia mengambil itu, makanya dia dibuat jadi terkutuk. Yesus itu dibuat jadi terkutuk. Mana ada darah yang bersih, bro? Kutuk kita. Semua darah kotor loh. Iya, Bentar, tunggu. aneh dikit ya Bang. Dengar dulu.
Oh ya Dengar udah dulu, dengar silakan. dulu supaya jelas. Ya, supaya jelas. Nah, makanya ada penebusan. Kenapa ada penebusan? Karena ada yang tergadaikan. Nah, kalau kita melihat darah Yesus ini ya, dia di dalam rahim manusia, di dalam rahim Maryam, dia benihnya bukan dari manusia. Dia benih ilahi. Jadi kuasa Allah datang kepada dia. Nah, makanya benih yang ada di dalam itu benih ilahi. Dan menurut kedokteran terbukti saat ini, ternyata dari ibu itu hanya memberi nutrisi kepada benih. Jadi darah ibu tidak terhubung kepada janin. Tapi memang darah itu, tunggu dengar dulu. Kalau begini ya, kalau manusia kan ada spermanya kan. Spermanya itu ditaruh di janin seperti tempat untuk membesarkan. Dari ibu itu yang mengalir ke situ hanya nutrisi, darah tidak. Yang memberi Nah, napas ke bayi siapa? Tali pusar loh dari ibunya. Dengar dulu. Makanya darah di dalam bayi yang adalah Yesus ketika bayi itu tidak ada hubungannya dengan Maria. Maka itu darah Yesus itu memang benar-benar suci. Jadi ketika kutuk ditanggungkan kepada dia, itu membayar dosa sejak dari Adam. Karena Adam harus mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Terlalu panjang deh gantian. Nah, tunggu. Terlalu panjang Ya. nih. Ini jawab ya. Iya. Lah, ini kan menjelaskan. Ini kan bukan bertanya, ini menjelaskan. Jawab dikit dulu tentang medis. Kebetulan ini orang medis. Jadi ngawur kalau ketika dibilang sebuah embrio mau dari zigot sekalipun, ketika sebuah janin dikata tidak bersambung dengan darah ibu, itu ngawur. Anda belajar lagi. Bukan ngawur, Anda yang ketinggalan. Loh, coba kasih aneh dalil apa itu Anda yang referensinya. ketinggalan. Dari Karena mana? benih sperma. Tunggu, benih sperma dia tumbuh di dalam rahim ibu. Ibu itu seperti hanya mengerami. Lalu dia memberi nutrisi kepada benih ini. Bentar, yang lain tenang. Terus coba Anda Mau pikir. diskusi atau debat? Enggak, Mau apa-apa, diskusi tidak. atau debat? Saya tanya. Tenang, dikit aja. Diskusi Coba atau Anda debat? pikir. Coba Anda pikir. Ketika itu ada di uterus, ada di janin, terus bagaimana sari makanan itu kalau nggak lewat darah? Anda pikir? Hah? Tapi terbukti. Di mana? Terbukti. Tunggu, Tunjukkan dengar referensi. dulu. Dengar dulu. Terbukti ternyata dari kedokteran terbukti. Ternyata dari ahli embriologi ternyata terbukti bahwa memang darah ibu tidak mengalir kepada janin. Jadi janin itu benih dari sperma itu dia memang punya hidup sendiri. Cuman ibu dengar dulu. Anda kalau argumentasi itu pakai referensi, Bung, jangan asumsi. Anda bisa pakai referensi. Anda tanya ke host. Anda tanya ke host itu, biar suruh nyarikan. Nah, kalian cari saja. Kalian cari di Google itu. Kalian cari saja. Gimana? Coba Udah, carikan host. Gantian Pak Ben lagi, Pak Ben, silakan Pak Ben. Oke, itu ngawur ya. Saya kebetulan orang medis, ini ngawur. Saya baru dengar ini. Ini ngawur Kamu banget yang ngawur. Loh, Kamu medis mana kamu? Gantian lah Anda tahu bicaranya, tentang Pak itu. Dengar. Bro, gantian. Bukan. Saya menjelaskan, dia membantah, kita debat saja. Sekarang kita debat. Mana nabi asli? Bentar. Muhammad Oh, nabi kamu belum asli, selesai, silakan, Yesus selesaikan Tuhan dulu. asli. Mari Selesaikan kita dulu. debat di situ. Mari kita debat di situ. Siapa Ya, yang udah, menubuatkan nggak Muhammad usah sebagai off nabi? topik. Santai Siapa aja, yang nggak usah off menubuatkan topik. Ini Muhammad ngawur sebagai ini nabi? secara medis. Saya akan tunjukkan Santai siapa aja, yang nggak menubuatkan usah bahwa Yesus kejang-kejang. adalah Tuhan. Siapa yang mengatakan Yesus adalah Nggak usah Tuhan? kejang-kejang. Kalian kan Kita bongkar dulu nih. berkiblat Habis ini, kepada habis ini, Nabi habis kan ini. Muhammad. Selesai Kita dulu kan ini masalah berkiblat darah kepada ya. Tuhan Yesus Kristus. Tenang aja, rantai Rantai perak Rantai selesai perak dulu tenang masalah aja. darah. Ya, lanjut, Ini lanjut. ngawur Ya, masalahnya dia mau ngajak Sekarang debat. coba Anda Kalau mau bangkit. debat atur waktu. Kalau mau debat atur waktu. Santai, nggak usah Sabar kejang. dulu, Anda tadi sudah panjang, aneh diem. Ini Gurunda Sekarang mau coba naik, sedikit ada yang aja. mau gantiin nggak nih? Debat Ini saja diam. atur waktu. 3 menit. Adalah Siapa sebuah dengan saya? Siapa yang klaim- berani di sini dengan saya? Bentar, dikit ya. Sudah Ada sebuah debat klaim. saja. Pak Reda, Karena sebentar. ini menuju sebuah debat. klaim Ini bukan konyol. diskusi lagi. Iya. Enggak, Ini bukan saya cuma mau diskusi lagi, ini meluruskan. sudah mau Saya debat. cuma mau meluruskan. Atur waktu Saya cuma 3 mau menit. meluruskan. Saya Atur cuma mau waktu meluruskan. 3 menit. Sebentar Pak, Klaim konyol. beri kesempatan Pak 3 Ben, menit. belum ngomong. Beri kesempatan Pak Ben Ada dulu dari bicara lah. lu tadi ngomong. Ada sebuah klaim konyol di mana-mana semua orang tahu
ketika sebuah bayi atau janin yang ada dalam rahim atau uterus seorang perempuan itu yang namanya makanan itu dari darah ibunya. Anda pikir dari mana? Dari air Ya, ketuban. saya sudah jelaskan. Biarkan dulu, Ibunya Bang. hanya Jangan dibantah memberi dulu lah. nutrisi Ada kepada seperti benih. itu, Bang. Dia membantah pernyataan saya. Makanya lebih baik saya bilang debat. Mari Loh, kita Anda debat. buktikan. Manakah yang benar? Referensinya Muhammad mana? Nabi Yesus Tuhan. Loh, jangan Mari ke kita sana debat. dulu. Muhammad Nabi Yesus Tuhan. Ya Klaim gampang konyol itu, kamu gampang Mari kita debat. mengatakan itu gampang. Ini dulu ya. Klaim Mari konyol kita kamu mari kita cek dulu. Mari kita cek ya. Sebentar Sekarang Pak kita Ranti cek Perak. kebenaran kitab suci ya. Ya sebentar dulu Pak Menurut Ranti Perak. urutan Wih, urutan aduh, ngomong terus urutan ini. penciptaan. Dia sudah ngajak debat. Masa dia Iya. sudah baca debat Ya tapi kalian 5 kalau saya ngajak debat lu harus jangan diam. ngacir, jangan keluar. Jangan keluar topik. Kira-kira Oke, ya kita sebentar atur saya mau waktu nanya 3 menit. sebentar Pak. Sebentar Kita saya mau atur ngobrol 3 ke Pak menit, Ben mulai bentar. debat. Sebentar Pak Ranti. Itu anak dalam bayi itu yang menghidupi bapaknya atau ibunya ya? Ya Dia emaknya lah. benih Yang punya benih rahim itu emaknya, tumbuh. Sperma itu tumbuh sendiri itu. Baru ibu itu memberi nutrisi kepada Oh janin. jadi bayi dalam Ibu kandungan memberi mandiri nutrisi gitu ya? kepada janin. Nutrisinya bayi lewat Ibu. mana rantai perak? Rantai Ibu perak. hanya memberi nutrisi kepada janin. Nutrisinya lewat mana rantai perak? Nutrisi lewat tali pusar. Lewat Dia lewat apa? memberi nutrisi Dari kepada apa? janin. Iya, dari apa? Seperti dengar dulu. Seperti kendaraan itu misalnya kendaraan. kita isi. Aliran Tenang, Iya, darah. dengar dulu. Tenang, Bang. Lah, belum selesai potong terus. Kita debat saja kalau begitu. Siapa yang berani kalian? Head to head. Udah terusin. 3 menit. Mumpung yang 3 dibawa menit. Sudah. Udah tenang Kalian aja. potong Lu terus. terusin. Lu Siapa? terusin. Siapa Lu di sini terusin yang berani? aja itu loh. Saya Lu terusin. tanya siapa yang Mumpung berani, yang kita dibawa debat terhibur. sekalian. Udah. Lu terusin dulu itu Siapa masalah yang berani? nutrisi. Kita debat. Mumpung yang dibawa terhibur terusin. Ya oke, Nutrisi. jadi seperti kendaraan, misalnya kendaraan kita kan, nah, yang dibutuhkan kendaraan itu untuk bisa jalan itu kan, itu untuk dia bekerja, kita harus isi BBM. Nah, di dalam ibu begitu hanya isi BBM, dia tidak menciptakan kendaraan, begitu. Jadi nutrisi itu dikirim ke uterus Dari lewat ibu apa? sudah Loh, dijelaskan. iya lewat apa? Lewat apa? Lewat tali pusar. Iya, lewat pusar itu Dia dalam memberi bentuk apa nutrisi nutrisi? kepada bayi itu. Nutrisi itu dicerna dalam apa kalau dalam manusia? Iya, diberi nutrisi kepada Oh, iya. nutrisi kepada tunggu. Dia beri nutrisi kepada bakal anak itu di dalam. Iya, dalam bentuk apa? Yang namanya nutrisinya ini loh, medianya dalam bentuk apa? Ya, maksudnya gimana? Nah ya ini orang nggak Nutrisi tahu ya medis. nutrisi. Yang namanya nutrisi manusia itu dari Coba kamu ada open dalam cam, darah. kamu tunjukkan. Kamu open cam, kamu tunjukkan kalau kamu dokter. Dan dokter apa? Ahli dalam apa kamu? Loh, apakah Kalau di kamu sini memakai harus apa? open Udah, cam, ente debat aja. Kamu mengaku dokter, kamu mengaku Sabar dokter. dulu, Pak. Sabar Makanya dulu, Pak Ranti. takia Pak, dengar Islami dulu. itu. Gantian lah bicaranya. Makanya Anda nggak usah takia kejang. Islami itu jangan Anda bawa nggak di usah diskusi. kejang. Anda nggak usah Begitu. kejang. Gantian Yang bicaranya. namanya nutrisi manusia itu ada dalam darah, disimpan dalam darah. Iya, dia beri nutrisi kepada bayi. Gantian deh, dengerin dulu orang. Nah, Bukan. berarti Dia tidak ketika memberi darah kepada bayi, tetapi memberi nutrisi kepada bayi. nutrisinya dalam bentuk apa yang dikirim ke tali pusatnya Aliran waktu di apa? uterus? Oh, nutrisinya. Oh, nutrisinya dalam bentuk Apa? keramik. Keramik. Kan ngawur kan? Iya. Bilangin Oh, ya bangun inilah rumah. orang kalau Bangun bodoh. rumah. Nah, kenapa? Kamu tunjukkan, keramik? kamu tunjukkan dulu. Open cam, kamu tunjukkan. Kamu dokter. Buktinya Tuhanmu bisa membaca mana? Kalau Tuhan tidak usah tanya. Mana buktinya Tuhanmu bisa baca mana? Sudah tidak perlu dibuktikan. Ini nggak Kamu perlu bilang dibuktikan, baca kalau Om Dodo begitu. doang itu. Kamu, Bisa lebih pintar Tuhan dong. kamu, Tuhan kamu Katanya pernah bukan lewat ada. Di mana darah. Tuhan
kamu. Siapa yang pernah ditemui Tuhan? Kamu, Tuhan kamu Apa nggak nyata atau lucu? fiktif? Orang dengan Siapa yang pernah ditemui Tuhan kamu? Orang Tuhan saya tanya. menciptakan Tuhan kamu kok. Siapa manusia Diciptakan oleh Israel, Tuhan saya. Bapa, Firman dan Roh, bukan zat. Segitu Sudah, doang. itu betul apa salah? Kamu copy itu lalu segitu kamu doang. tar di Google. Orang segitu doang. Iya, tapi saya bisa baca. Baca Bara selanjutnya Elohim kamu doang. teruskan. Beresit bara Elohim Iya, doang. coba paham. kamu teruskan. Ya kamu kan kalau kamu yang bisa. saya uji. Kenapa saya? Ini tuh bukan kitab saya. Kenapa? Memang kamu penguji saya. Katanya bisa. Kalau kamu kalau menguji saya kita debat head to head pakai waktu, Tapi bukan katanya menguji tadi saya bisa. seperti itu. Baru 2 langkah Ya, udah buktinya kelar. saya sudah bisa tunjukkan. 2 langkah Buktinya saya doang. sudah bisa tunjukkan. 2 langkah. Ya, untuk apa saya baca satu Alkitab untuk kamu? Saya nggak butuh satu Alkitab. Kejadian 1 aja. Kamu bukan seharusnya. penguji saya. Kamu bukan penguji saya. Ya udah, kalau Sekarang begitu kita Anda head to kalau head begitu saja. Anda diam Siapa yang dulu ya. berani? Siapa yang berani? Oke, Anda diam Kita dulu akan ya. kita akan membuktikan nubuatan tentang Yesus adalah Tuhan, dan saya akan minta kalian tunjukkan di mana Coba. dinubuatkan Muhammad adalah nabi. Ya coba kamu buktikan Mana? nubuatan Yesus Tuhan. Siapa yang menubuatkan? Coba buktikan. Sudah siapa yang mau head to head? Ya saya. Siapa? Saya tanya dulu. Saya silakan buktikan. Saya. Atur waktu. Ya udah buktikan Atur saja waktu. sekarang. Saya akan buktikan bahwa tidak ada nubuatan untuk Muhammad. Kalian Ya buktikan itu. silakan nubuatan Yesus Tuhan di mana? Buktikan sekarang. Iya, banyak sekali Ya pakai apa? ayatnya. Pakai apa? Banyak sekali ayatnya. Ya silakan pakai satu. Di mana? Ya. Siapa yang menubuatkan Yesus Tuhan? Siapa? Tuhan kok dinubuatkan, gimana sih kamu ini? Iya. Ayo buka. Mesias Siapa yang adalah menubuatkan Yesus Tuhan. Tuhan? Siapa? Mesias Orang mana adalah ini? Tuhan. Orang mana ini yang menubuatkan Yesus Tuhan? Orang mana? Mesias adalah Tuhan. Orang Mazmur 2 pasal Betul. 2 pasal 2 ayat 2 Mesias bukan Tuhan kok, gimana sih? Iya, Mesias bukan Tuhan. Kalian saja enggak. Kalian karena apa? Menggunakan pola pikir Muslim, Islam, menggunakan pola pikir Quran untuk melihat Alkitab. Sementara isi Quran itu semua nada Iya, terkecuali orang bertentangan dengan mana yang Alkitab. menubuatkan Yesus Tuhan? Jadi Orang mana? begitu. Orang mana yang menubuatkan Yesus Tuhan? Orang mana? Ya sudah, malaikat sendiri mengatakan Yesus Tuhan. Malaikat siapa? Begitu. Malaikat itu apa Tuhan? Gabriel. Malaikat itu apa manusia ya? Tadi katanya orang, sekarang kan Manusia malaikat. juga. Ya bukan cuma orang, malaikat juga. Iya, orang Bisa dulu baru dibacain malaikat. lagi? Aduh. Mazmur pasal 2 ayat 2 Bung Fortun, monggo dibacain lagi. Eli lepas Mazmur. sabak tadi. Pasal 2 ayat 2 biar Iya, dia tahu Eli. kalau Mesias Mau debat? pasal 2 Ada ayat yang mau 2. debat? Oh, Ada yang mau ayat debat? Iya, biar dia tahu. Bang Suma. Saudara Rantepera gini. Bang Suma mau debat, saya sudah ngantuk ini Bang Suma. Ya, Kalau jadi nggak berani gini. debat bilang saja. Jadi gini, Saya sudah saudara ngantuk. saudara Rantepera. Iblis Sudah itu nggak usah banyak cerita. iblis 3 itu menit. iblis itu mau menyesatkan manusia atau mau menyelamatkan manusia? Nah, keselamatan manusia hanya ada di dalam Yesus Kristus. Enggak, Iblis bukan. berusaha mengaburkan ini supaya manusia tidak mengenal keselamatan ini. Tapi Karena narasi besar di Alkitab itu tentang Mesias semua. faktanya, Bung, Semua tentang Mesias semua di dalam Alkitab itu. tapi Dari faktanya kitab Musa sampai kitab Wahyu itu semua tentang enggak Mesias bisa semua. karena yang punya kitab tidak menuhankan Yesus. Bukan. Percuma. Kristen itu pemilik kitab. Kristen itu Percuma. pemilik kitab. Jadi gini. Jadi Kristen itu Iblis muncul dari itu perpecahan Yahudi yang mengajarkan menerima Yesus sebagai manusia Mesias
dan yang untuk menolak Yesus sesat. sebagai Mesias begitu. Iblis itu tujuannya untuk Betul. menyesatkan manusia. Iblis tidak mau manusia mengenal bahwa satu-satunya jalan keselamatan manusia adalah Yesus Kristus salib Kalau itu. Makanya begitu, itu ditentang oleh kenapa iblis mencontohkan menyembah Yesus? Kenapa? Keselamatan Markus 5 nomor hanya ada di 2, dalam nomor Yesus 6, Kristus. Lukas 8, Seluruh Markus manusia harus 7, tahu Markus ini. 3. Kenapa Tidak iblis ada orang yang bisa mencontohkan selamat menyembah di luar dari manusia? Tuhan Yesus Yesus. Enggak, saya tanya dulu. Kalau iblis itu Sudah, mau Suma. menyesatkan manusia, kenapa Kalau justru tidak iblis mau, saya sudah mencontohkan ngantuk menyembah ya. Yesus? Kalau kamu takut debat dengan saya istirahat ya. Lah, ya undang ini saya kita sudah kapan-kapan debat. kamu mau. Ini kita sudah debat. Pakai waktu. Kalau Yesus Judulnya- itu adalah judulnya- Tuhan, kenapa kalian justru akan iblis buktikan Muhammad Nabi dan mencontohkan saya akan menyembah mengkantor. Yesus? Baru saya akan buktikan Yesus Tuhan dan kalian mengkantor saya begitu. Enggak, iblis sudah membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Faktanya kamu cuma iblis ngomong menyembah terus. Yesus. Nah sekarang Kamu cuma ngomong terus. Sekarang Tak punya arah begini, kamu. iblis itu mau menyesatkan manusia atau justru ingin menggelincirkan manusia? Iblis tidak mau manusia mengenal jalan keselamatan satu-satunya Terus kenapa manusia, kemudian ialah Yesus iblis Kristus. mencontohkan Yesus itu Begitu. adalah Tuhan? Dan kenapa Maksudnya iblis juga mencontohkan Yesus Tuhan gimana? dan kenapa iblis juga Maksud kamu yang gimana? memproklamirkan Paulus itu adalah rasul Tuhan? Di mana iblis memproklamirkan Paulus adalah Tuhan? Markus Justru 16. Tuhan Yesus Markus 6 menemui Kisah Rasul para Paulus. Rasul, Kisah para Rasul Lalu- 16 lalu sampai nomor 18. Dipanggil Tuhan Yesus, seorang nabi bernama Ananias, untuk datang kepada Paulus supaya Paulus disembuhkan. Karena Paulus akan dijadikan alat oleh Tuhan Yesus, itu jelas sekali. Enggak, Makanya Bung. kalian baca Enggak, Alkitab Bung. dengan benar. Jadi gini, Bung. Tidak ada Jangan bukti baca di dalam Alkitab Al-Qur'an, terbalik, tidak ada bukti di dalam Al-Qur'an ada iblis yang menggunakan memproklamirkan pola pikir kenabian Rasulullah. Quran. Tidak Karena ada bukti di Quran dalam Al-Qur'an iblis memproklamirkan Quran ketuhanan Allah. menyangkal Tetapi di kitab penyaliban Yesus saudara, Kristus iblis memproklamirkan yang menjadi penyembahan satu-satunya jalan terhadap manusia Yesus. bisa diselamatkan, begitu, Iblis bro. memproklamirkan ketuhanan Yesus. Iblis memproklamirkan Saya ngantuk ya. kerasulan Paulus. Ini kenapa ini iblis begini? Bukan Pak Rantai, Iya, iya. santai Pak. Gitu loh. Nanti besok saja ya. Bunda, ayat berapa, Saya sudah Bunda, ngantuk tadi, ini Bunda? ya. Markus 5 nomor 6 Sebentar lagi coba. kabur dia ini. Sebentar lagi kabur dia ini. Ya memang sudah bilang saya keluar jangan Iya. giring. Semua mana berani debat dengan saya. Nak Iya, berani dia. sebentar Lah lagi ini kan kita kabur, sudah itu debat. alasan Ini kamu kita untuk sudah kabur. debat. Ya atur waktu kalau mau debat pakai judul. Ya, iblis buktikan mau Muhammad, menyelamatkan kamu bela, manusia kamu atau bela Muhammad menyesatkan kamu, manusia. saya akan buktikan. Saya akan buktikan, kamu harus buktikan ke saya Muhammad itu nabi, lalu saya akan mengkanter itu. Ya, Baru saya akan membuktikan salah satu kepada bukti kamu Yesus itu kenabiannya Tuhan, adalah dan kamu salah satu mengkanter bukti itu. kenabiannya adalah Sudah. di dalam kitab suci Kalau kamu dia mau tidak pernah debat, didukung atur oleh waktu. iblis tentang Besok kenabiannya. saja ya semua. Berbeda Semua dengan besok di atur waktu kita kitabmu, berdua Paulus ya. itu 2 justru jam kita debat kalau diproklamirkan kamu dan berani. dikampanyekan oleh iblis bahwa dia adalah rasul. Gitu loh. Bukan teman-teman. Bukan teman-teman. Saya sudah teler, sudah ngantuk. Ya udah, Jadi silakan, sudah nggak apa-apa. sudah oleh ngantuk. Ya Bro Suma. Kalau memang Bro Suma, Bro Suma, Lemparkan handuk teman-teman. putih ya, lemparkan Bukan. bendera putih. Rantai merah. Teman-teman begini ya. Lemparkan handuk putih, Kalau Bro kabur. Suma siap, besok kita debat atur waktu 2 jam. Oke, Begitu. oke. Ini sebentar dulu Pak Rantai. Halo Pak Rantai. Pak Rantai. Ya saya sudah ngantuk. Kalau kita cuman berdiskusi seperti ini, cara seperti ini, saya enggak punya selera dengan cara seperti ini. Ya begitu teman-teman ya. Dari tadi Cuma ngelos terus. besok Iya, ya iya. sehat-sehat. Kalau sehat-sehat kita ketemu besok ya. Atur waktu begitu. Alah, Ya, istilahnya silakan. nggak muncul di sini. Sebelum Anda pamit, tolong cari siapa itu orang yang menubuatkan Yesus Ya. jadi Tuhan ya. Cari orangnya ya. Saya Ya, pamit PR, ya PR. teman-teman. Suruh temuin saya besok pamit itu orang. teman-teman semua ya. Ya. Suruh nyari itu di tanah. Harus membukakan mata Nggak usah. hati kalian untuk Rantai perak, lu cari Kisah itu para orang. kisah untuk para menjauhkan pewarta 4 nomor kegelapan yang berapa itu? menghalangi Nomor mata 13 itu kalian. kenapa itu, Ya. Bang? Begitu ya teman-teman. Ini Pak Rantai Perak Selamat- mana? Pak selamat Rantai, malam sebentar semua. dulu. Ya, kabur dia. Tin, tolong bacain. Ya, dibacakan Bacain, aja, dibacakan aja. Oke, baik ya semuanya. Kisah para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes
dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ini mengatakan murid Yesus adalah Tidak keduanya orang terpelajar. biasa. Tidak Petrus dan terpelajar. Yohanes. Nah, tidak terpelajar ternyata kalau kita buka dalam versi Arabik atau Aramaik ya. Umi. Dari Greeknya aja bang dulu, agramatos. Nah, itu ternyata buta huruf. Agramatos itu illiterate atau buta huruf. Berdua buta huruf mereka berdua. Itu muridnya. Itu sebenarnya saya mau kasih PR tadi ke orang-orang Perak. Kalau John sama Peter buta huruf, gimana ceritanya terus ada kitab yang segitu tebelnya yang katanya ditulis oleh John, terus sama surat-surat koresponden yang katanya ditulis oleh Peter. Make sense nggak? Ya nggak make sense. Tapi yang paling parah itu ada orang menubuatkan Yesus Tuhan. Siapa nih orang? Bukan Nah, itu orang yang sebenarnya, dicari. Bang. Apa Itu makanya aku bilang tadi, Bang Handi, Ya. iblis itu kan mau menyesatkan. Betul ya? Ya. Iblis itu kan mau menyesatkan dia. Makanya iblis itu mendukung ajaran yang sesat. Kan gitu. Nah sekarang kalau ada yang didukung oleh iblis, kita nggak boleh ngikutin. Contoh, Markus 5 nomor 2 sampai 6, Lukas 8 nomor 26 sampai nomor 30, Markus 7 nomor 25, Markus 3 nomor 11. Di situ iblis mempraktekkan sujud menyembah Yesus. Nah, itu gimana itu? Jadi orang yang kemudian kerasukan setan yang menyembah Yesus. Setiap dia melihat Yesus pasti dia lari untuk menyembah Yesus. Orang kerasukan setan loh ini. Kerasukan setan menyembah Yesus. Nah sekarang ada nggak orang kerasukan setan berteriak-teriak menganggap bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah itu satu. Jadi ketuhanan Yesus itu didukung oleh cerita yang ada di dalam kitabnya teman Kristen bahwa orang yang kerasukan roh jahat alias setan itu menyembah Yesus. Kemudian di dalam kisah para pewarta ya, kisah para pewarta bab 16 nomor 16 sampai dengan nomor 18 sampai 19 malah. Di situ sangat jelas iblis ya melalui orang yang dia rasuki kampanye. Inilah utusan Tuhan yang maha tinggi yang akan mengajarkan jalan keselamatan. Itu dia lakukan terus teriak-teriak sambil mengikuti Paulus. Coba. Jadi orang yang kerasukan setan menyembah Yesus, orang yang kerasukan setan memproklamirkan kerasulan Paulus. Nah sekarang pertanyaannya, iblis ini mendukung ajaran siapa sebenarnya? Oh ini Karena ajarannya ternyata mirip-mirip kuda lumping ya. Bukan semua orang yang ini. kerasukan setan menyembah Yesus. Hati-hati. Gitu loh. Bang Zuma nanti malah dipelintir gini sama Oten. Tuh iblis Jangan, saja Pak. menuhankan. Sorry. Kita reaksi saja argumentasinya tadi anak Batak. Ya itu aja. Iya argumentasi Ya, itu- yang membagongkan itu- itu adalah menyamakan Iya. benih dengan ini. Nah itu dia Menyamakan makanya sperma Bang, dengan makanya benih. aku Lah, bilang. ini loh manusia dianggap tumbuh-tumbuhan ini. Ngawur dia. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa setan saja itu menyembah iblis, itu sudah tidak relevan, Bang. Karena iblis dari sejak semula ketika dicipta Adam, itu dia sudah membangkang. Iya kan? Boro-boro mau menyembah kepada Tuhan. Mengizinkan Adam saja untuk tidak makan untuk Adam di surga, nggak mau dia. Untuk Adam tetap tinggal di Gan Eden, iblis tidak ikhlas. Makanya dia membujuk Hawa untuk supaya tersesat si Hawa, untuk kemudian mereka dikatakan mewariskan dosa. Jadi bagaimana mungkin kemudian oknum yang menginginkan kesesatan terhadap manusia memberikan contoh yang baik kemudian. Ayo. Orang yang kerasukan setan menyembah Yesus.
Coba. Berarti ini contoh kan? Yang diberikan. Nah sekarang kalau ditanya kepada teman-teman kita, siapa yang mencontohkan kalian menyembah Yesus? Salah satu oknumnya adalah iblis yang merasuki orang. Seperti yang ada di Markus tadi yang saya ceritakan, Markus 5 ini. Nah, Mas apakah Juma, boleh dibaca di Ayub 1:12 itu. Gimana, mana Bang? Tuhan memberikan kuasa firman-Nya kepada iblis itu. Saya baca ya. Di Ya. Ayub 1:12 itu. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyai ada di dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan." Artinya ini iblis ini diberi kuasa. Bukan hanya Yesus ya. Di Ayub 1:12 coba dibuka. Ayub 1:12 itu. Itu iblis yang diberi kuasa itu. Bukan Yesus saja ini. Kuasaannya ini diberikan oleh Tuhan loh tuh. Di Ayub 1:12. Pak dibaca. Ini bukan fitnah Iya, kita iya. ini. Itu juga, Bang. Jangan monolog ya. Jangan monolog. Ini dah. juga di dalam 2 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Paulus ini meninggikan diri atau tidak? Kalau dia meninggikan diri, berarti iblis yang diutus kepada dia berhasil menggocok Paulus. Nah sekarang nanti besok kita tanya teman-teman Kristen, apakah Paulus ini merendahkan diri, membanggakan diri, menganggap dirinya tidak bercacat sedikit pun dalam hukum Taurat, menganggap dirinya rasul yang paling rasul di antara semua rasul, dan bahkan menganggap dirinya sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus. Di situ kita buktikan apakah iblis yang diutus ke Paulus ini berhasil menjatuhkan Paulus atau tidak. Sesuai dengan 2 Korintus 12 nomor 7. Saya kira begitu teman-teman. Iya, betul. Iya. Audiens naikin Pak Desugi dulu sebentar. Jadi gini ya Bang Joma ya, tadi kita reaksi saja si anak Batak ini. Itu banyak sekali statementnya yang sangat-sangat blunder. Bagaimana Rantai doktrin- perak. rantai perak, sorry, rantai perak. Bagaimana mungkin doktrin dipakai untuk membahas janin dalam bayi? Nggak kena tuh. Nggak kena. Itu sangat-sangat blunder banget itu. Ngawur banget gitu loh. Janin disamakan dengan benih loh tadi itu. Keramik. Ada lagi satu. Keramik. Iya, ada keramiknya juga, ada lagi satu. Yesus itu sebagai Adam kedua. Ini kan ngawur kan? Dianggap Yesus itu Adam kedua. Oh iya, itu Ya, Adam ajaran kedua itu anu, kalau- Bang, itu ajaran Iya. Sopiatul itu, si Christine. Saking tingginya jadi Itu kan dijadikan Tuhan, sampai mereka banyak analoginya ngawur. menerima materi dari si Christine itu. Itu materi Christine itu. Tapi tadi gua dengar kok ada keramik ya? Ada itu seperti keramik begitu. Jadi melalui Tuh ada nutrisi Rian, itu dilahirkan disalurkan tali pusar itu seperti keramik. Nggak sekalian koral, baja ringan, semen gitu ya. Rumah Geragal. jadinya itu. Tadi rantai perak gini ngomong. Tahu aku tadi ini. Ibu itu tidak ada memberikan apapun kepada bayi gitu loh. Artinya nutrisi gizi, aliran darah itu enggak ada. Jadi fungsinya gini ibu. tadi maksudnya. Ya, gimana itu? Jadi gizi itu bukan lewat darah. Jadi ibu nggak ngasih darah. Pertanyaannya ini medis mana lagi gitu loh. Ada nutrisi buat janin, buat embrio dalam rahim itu tidak lewat darah, terus lewat mana? Lewat selang apa itu coba? Hah? Lewat air ketuban gitu. Kalau dia udah Mabuk itu orang. Kalau dia udah oke ada tali pusar. Berarti napasnya dari ininya dong. Salam semua, selamat malam semua. Bang Juma, Pak Zulfikar, Pak Ben Abraham, Pak Andi, Pak Odace, selamat malam. Udah mau tidur dong berarti dong. Ini udah baru juga mau tidur. Saya udah nyampe di kota Palopo ini. Dah. Jadi Jadi nggak jam bisa 1 ngobrol di dong sini, kita. Dek. Enggak, Ya udahlah, teman-teman kita jangan. kan masih ada tuh. Gua mau ngobrolnya mau sama lu. Tapi janjinya hari Jumat. Jumat ya. Ya emang Iya. kenapa kalau tiap hari? Kita butuh waktu panjang. Enggak Bang. Ya udah Jumat. Tadi gue diundang ke sini sama Udaces.
Ya gue masuk lah. Ya udah bang, istirahat lah. Iya. Itu ini loh, Dek. Di apa? Diingatin teman-teman kita nggak usah bahas-bahas anak Batak lagi, kenapa? Gue nggak tahu malah. Gue nggak ngikutin itu. Gimana tuh bang Cia? Iya, tadi saya mau bicara sama teman-teman Arjuna gitu. Nggak usah lagi dibahas lah. Maksudnya nanti akan merembet kemana-mana. Maksudnya biarkanlah aparat gitu yang menyelesaikan ini. Jangan lagi kita lakukan ini framing gitu. Kasihan juga keluarganya kalau di blow up gitu. Emang masih ada yang framing itu? Iya, enggak, maksudnya gini. Tadi tuh bahasanya kita ini Islam yang melaporkan itu adalah Islam orang-orang dungu kayak gitu. Melapor itu dungu. Jadi kutanya, kalau kamu katakan itu dungu yang melapor, berarti yang menerima laporan itu apa? Karena aparat polisi, aparat keamanan kita itu ketika mendapatkan laporan pasti diselidiki dulu, nggak langsung ambil langkah tindakan gitu dulu. Jadi melaporkan Saipudin, jadi melaporkan Nggak langsung dijadikan tersangka. Pasti Iya. ada prosesnya itu. Jadi yang melaporkan Saipudin Ibrahim orang Kristen itu juga dungu dong. Enggak, iya itu dia maksudnya Bang Handi. Ya Bukannya itu janganlah delik dibahas, umum ya, bukan delik aduan ya. Bang Jo malah Jatuhnya delik umum. Udah aku bilang tadi deh, udah aku bilang. Ya doakan aja, aku bilang janganlah kita ini. Karena jangan sampai kondisi ini dimanfaatkan oknum gitu. Ada orang yang memanfaatkan. Kan kita tidak mau gitu loh. Dari pihak Islam, dari pihak Kristen tentu kita tidak mau menjadikan negara kita ini kacau. Sehingga ketika ada yang benar-benar offside, ya harus segera dihentikan. Karena kalau tidak dihentikan akan muncul lagi yang lain offside nanti. Yang sana offside, di Sulawesi offside. Akhirnya kacau negara kita ini. Yang gue tau gini bang, si Umar siapa At-Farisi itu, si Valen memancing karena si dia kan gurunya sang debater. Itu mestinya kesannya ya, gue kan nonton videonya, ya itu juga harusnya dipanggil. Nah si sang debater mengkomentarin itu lah, masuklah si siapa Julius. Perdebatannya itu di situ yang gue lihat ya. Nah itu dia maksudnya, iya teman-teman Islam juga ini kan udah aku bilang di grup, ngapain lagi bahas-bahas? Gak usah lah, biarkanlah aparat yang ini. Makanya ini jadi pelajaran buat kita semua. Jangan suka hujat-hujat pribadi, kata-katain orang gay apa, tak perlu lah yang kayak gitu. Ya dialog agama aja kita kan. Ngapain bahas-bahas pribadinya orang? Bahas-bahas yang tidak penting dan belum tentu itu benar. Jadinya fitnah, dosa. Islam tapi berbuat dosa kan percuma. Betul. Gue dibilang gay, gue yang buktiin gay, kan konyol. Gue dibilangin rentenir. Apain coba ngurus-ngurus yang kayak gitu-gitu? Gue juga dibilangin ganteng, padahal bener. Gimana dong? Gue dibilangin tukang timer. Fitnah. Apalagi yang memfitnah saya itu tukang angkat jemuran. Gimana itu? Ya itulah mana pernah lo digituin. Maksudnya sudahlah, dewasa lah kita, udah lama pun kita kenal gitu ya. Meskipun beda, kita boleh ngotot dari segi mempertahankan keyakinan. Tapi janganlah hujat-hujat pribadi. Betul, jangan over. Iya. Kan kemarin sih saya udah ngobrol langsung ya, kita udah live kan di JCC. Pertama kali kan memberikan informasi itu dari kami dari JCC gitu loh. Langsung dari Medan narasumber gitu. Terus beliau mengatakan begini, sebagai umat Islam, tolong video-video yang kemarin viral itu dihentikan karena sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Selesai, nggak usah digubris-gubris lagi dan nggak usah di-framing lagi. Udah kelar kan gitu. Nah ini kok digoreng yang gue sana. tahu, yang gue lihat udah melebar sekarang permasalahannya yang gue lihat ya tadi sore. Ya, makanya saya nggak tertarik bahas si anak kata ini. Udah melebar bang. Ngapain coba bahas? Makanya saya nggak mau kemana-mana tuh membahas itu. Stay di JCC kelar. Itu loh. Ngapain? Malah tadi sore ya ada si tadi jam habis pada Isya ya, ada si John tadi masuk. Johan.
Malah nanya-nanya itu sudah kasusnya itu ditangani ke pihak kepolisian. Nah, udahlah nggak mau bahas itu, tetap dilarikan ke sana aja. Ya Kita nggak mau bahas di-cut itu. aja lah. Lu cutin Udah, atau udah lu kita respon, Pak? Ya, nanti kalau responnya mau itu bahas, saya suruh berhenti. nanti kalau mau bahas tunggu press release-nya dari pihak yang berwajib. Ya mulai sekarang nggak usah disebut Nggak usah, anak nggak usah. Batak lah. Itu kan apa aja namanya itu menjurus ke sukuan ya. Sarah. Disebut aja nama aslinya itu aja. Iya, saya sih Jujur loh, Anak Batak Bang, itu, saya aduh, beberapa itu kali semua kan udah ku kesukuan nanti nasihatin itu loh itu, jadinya. Bang. Sudah ku bilang itu, Bang Sul. Ku bilang begini, Bang, jangan pakai nama Batak lah, pakai nama yang lain aja lah, aku bilang. Nggak bagus itu. Dan aku bangga dengan suku aku. Kenapa rupanya? Oh, sudahlah. Sudah diingatkan pun. Saya dulu Ini intens juga. komunikasi telepon sama Rudi ini, saya bilang, bro, pakai nama aslimu lah, ngapain sih itu? Lah, ya sama dengan jawabannya itu. Dulu kan sering intens tuh komunikasi, ngobrol santai kok, berteman baik sama saya tuh si Rudi tuh. Kenapa akhir-akhir ini offset begitu gitu? Saya sayangkan juga sih. Tapi memang gue liatin memang dia agak-agak itu kok. Apa sih? Kesukuan gitu loh. Gue juga gak terlalu suka. Primordial lah. Iya primordial banget ya orangnya kadang ya. Iya, padahal kan kita punya keluarga banyak Muslim, orang Batak. Memang baru saya ke Medan, keluargaku Batak nikah. Gimana itu? Enggak agak pernah gue agak sedikit tersinggung waktu itu. Oh, Cuman bukan Adrian ngomongin juga orang agama. Batak kan? Oh iyalah. Cuman gue bilangin aku Batak asli, bukan apa ya dibilang, gue lupa. Pantasan cakep lu. Digituin gue, wah lu maksud lu apa? Lagi ngomongin ini Joshua Huta Barat di HMC gue masuk. Aderian itu nama aslinya kan Aderian Huta Barat kan, oh. Si itu juga siapa? Si Rudi sang debaters. Kenapa coba itu suka kali pakai apa serang-serang pendeta? Aku sampai nulis di bawah itu kan, wih, jangan kau sesama pendeta, ndak bagus lah kayak gitu. Nah, iya benar tuh. Di dale. Oke, kan ya langsung nama. Dale. Janganlah, maksudnya ya ndak bagus lah sebagai anak bangsa kok serang-serang kayak kami kan, serang kiai. Ya janganlah. Dia juga gitu serang-serang pendeta, nggak boleh, kita saling menghargai lah. Maksudnya ya kita adu iman aja lah. Kan gitu. Biasa sih adil. Kalau masalah Rudi Simamora ya lebih baik kalau mau membantu ya siapkan PH, beri semangat keluarganya, doakan supaya kedepannya lebih baik. Kan lebih bagus begitu daripada di framing. Iya, tim kami juga udah turun ke sana Bang Zuma untuk mengawal ya supaya keadilan seadil-adilnya didapat. Kami Nah, dari yang tim gue lihat JC sih, udah ini. yang gue lihat masalahnya sekarang udah mau melebar, Pak. Itu jelas Yang gue itu. lihat ya, udah mau Nah, melebar sekarang bukan bagaimana cara kita itu menahan ini kan sudah menjadi bola liar kan. Jangan sampai bola liar itu kemana-mana. Ya semampu kita berusaha untuk menahan diri. Kami dari JJC juga tidak pernah membahas masalah itu. Hanya pertama kali untuk apa? Menentangkan umat. Kenapa? Setiap kami live itu pasti ditanyakan, ayo direaksi. Kami tidak pernah mereaksi loh itu. Ayo dilaporkan, suruh lapor. Ayo dilaporkan juga, ayo direaksi. Kami berkata apa adanya. Buktinya nggak ada, mau dihapus. Iya, Kami tidak kita pernah nggak gitu. ada, saya nggak ada bahas-bahas Nggak pernah. Batak, anak-anak kata nggak ini. pernah. SCC juga nggak pernah. Pada hari itu saya mendapat telepon Bang Yuma ini ya, mendapat telepon langsung dari Medan. Saya bilang izin Pak Ustadz, boleh saya live-kan nggak? Boleh, nggak apa-apa. Sebagai edukasi, tapi tolong nanti kalau berbicara sebagai edukasi untuk menenangkan umat. Berkenan nggak Ustadz masuk? Iya siap. Ya beliau lagi di masjid menjelang duhur itu jam 11 lewat kurang lebih 40 menit apa 30 lah. Di dalam masjid dia itu menginformasikan edukasi seluruh umat muslim seluruh dunia lah, bahkan khususnya di Indonesia, bahwa tenang, ini udah selesai semuanya, nggak usah lagi mengambil tindakan-tindakan sendiri, serahkan sama kami di sini, kami yang mengawal, udah kelar gitu. Habis ini kok di sana digoreng, di sini digoreng dan seterusnya.
Untuk pengembangannya ya serahkan kepada pihak yang berwajib. Nanti mereka yang mencari saksi apa dan seterusnya gitu loh. Ini kan masih praduga tak bersalah. Kan gitu. Selesai sudah. Praduga tak bersalah itu buat hakim, Bang. Kalau buat penyidik ngemasa ya pakai praduga tak bersalah. Jadi udah diputus bersalah di situ ya? Belum, maksudku orang bagaimana bisa menemukan peristiwa pidana kalau dia masih ada praduga tak bersalah. Kalau putusan baru hakim itu melihat itu dengan praduga tak bersalah. Gitu. Oh iya si Tapi kalau sudah tersangka udah bersalah ya? Ya sudah dimintain informasi selama 1 kali 24 jam. Kan statusnya sekarang ini sudah meningkat kan? Udah di BAP belum? 1 kali 24 jam. Tinggal nunggu Kalau aja di BAP informasinya biasanya bagaimana. Kita naik. tetap kawal loh itu. Ya Terakhir saya SKDP. terima info barusan ini TSK udah TSK. Udah SKDP kok di hari yang sama. Oh harus KDP masa? bukan itu udah TSK. Iya, tapi di hari yang sama. Di hari yang sama. Kan dari jam 4 subuh. Kita kawal aja. Karena anak Batak ini ya termasuk teman loh. Saya aktif loh diskusi sama dia apa telepon-teleponan santai. Apa kabar bro? Baik bro gitu. Masuk JCC ya. Ya, Ya, terus ada terang Bang ya, Juma, nggak? Mas Ada. Andi, Mas Gitu. Juma dan juga Ade ini, juga Mas Brem. Kita kalau udah terjadi gitu merasa kehilangan juga loh. Kehilangan teman untuk diskusi. Enak kok kalau si anak Rudi Simamorang ini untuk Ingat diajak gak, diskusi. Bang? Ingat gak Bang? 3 hari sebelum dia ini dikasuskan kan aku ngajak dia kan, tolong sampaikan salamku ke Iya, anak masih ingat Batak. aku. Kita bahas tentang namus. Ingat kan? Aku share di Masih beberapa ingat, grup. ingat jelas. Ya, Nah, termasuk itu kita cari kontak-kontaknya nggak dapat itu. Termasuk ke Julius, ku Japri, Dek minta tolong coba difasilitasi saya dengan anak kata ini, saya dialog tentang namus karena ku lihat monolognya tentang anak namus itu, tentang namus dia bahas kan waktu itu. Jadi ku minta untuk masih difasilitasi dia. Mas Juma. Chat gua masih ada nih ya tanggal berapa nih? Masih banyak chat gue sama dia jam 3 Coba di sore. di kamera. Mana chat ini? Kalau aku memang Jam nggak ada berapa? kontaknya. Jam berapa Kelihatan nggak? Bang Juma? Kelihatan nggak di kamera nih? Ini chat gua sama Ngapain Bapak. tunjukin WhatsApp sih? Ntar dulu supaya gua aktif intens Itu sama kita dia intent, berteman. dikasih. Berteman gua nih sama dia nih. Nih. Kalau aku Ini nih. nggak bisa tak hubungin, mungkin di blok kali. Hari ini ada waktu jam berapa? Jam 3 bang. Oke saya jadwalkan. Di channel siapa bang? Gini gua kasih link JCC yang anda masuk semalam jam 3. Ini Mbak sama Bang Juma nih. Apa nama channelnya? Ini nih gua kasih nih. Klik aja bro, Jum JCC. Bisa aku siarkan? Bisa. Dia minta izin untuk live. Boleh banget. Apa namanya? Di Slabes channel. Oke. Julfikar official. Oke jam 12 siang hari ini. Habis Jumatan jam 3 gimana? Terus intens loh. Panjang ini. Itu loh. Berteman baik sama kita tuh di JCC anak si Mamora ini. Gitu loh. Malah ku nasihati kan kemarin waktu bahas-bahas polisi itu ya kan. Ya sudah lah jangan aku bahas-bahas itu. Bil. Ya kalau si Bang Juma emang gue tau nggak rese. Memang dari dulu Ya kita kamu juga memang mau ada juga saya lihat semakin dewasa gitu. Suka. Kalau si Adi resek Bang Zuma, Adi itu resek tuh. Iya, memang harus berubah lah manusia. Iya. People change. Kalau nggak berubah bukan Gara-gara manusia. sering ku kirimi lagu dia ini. Nyanyi gokil juga si Bang Juma kalau nyanyi. Ya kan gua di pikir hutan. siapa? Kan di gunung jadi puas-puasin teriak. Iya suaranya melengking dia. Belum pada denger aja lu pada. Awalnya gue pikir siapa nih? Siapa yang nggak denger? Wong tiap malam itu karaokean dengan kita itu kok. Tanyakan aja dengan Mas Juma itu. Ya, tapi kan kalau Dan karaoke busonya kan juga. dia nggak all out. Dia kan masih agak-agak ini jaga-jaga. Ini aku rekam biasa loh itu deh, rekam biasa aja pun pakai HP. Ternyata Bagus sih, udah. kalau direkam di hutan itu
rada-rada vokalnya nggak kelihatan banget acacatnya Oh, yang gitu. di tempat wisata lo itu? Iya. Ya udah, aku izin pamit ya dulu semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya udah deh, istirahat dulu Bang, deh. istirahat dulu lah bang. Iya, Siap-siap. iya. Oke bang. Terima kasih ya Kita istirahat teman-teman. dulu ya. Bang, Oke, ya. ya ada yuk, yuk Yuk, semua Oke, Jumat ya. semuanya yuk. Siap-siap ya. Kita juga Assalamualaikum mohon izin ini warahmatullahi untuk turun wabarakatuh. juga ya untuk Siap. Mas Oke. Aude Yo, ya, Ces, juga. Aude Ces. Saya Ya, mohon Pak izin juga. Jul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya keluar. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Pertama-tama saya mohon maaf ya karena atas ketidaknyamanan dialog ya atau marah-marah? atau Kan gue biarkan juga lo nanya 2 jam. atau konten Masa dikit-dikit lo agak dikit malam gue ini langsung ya. ini Adirul resek. Gak bisa kayak Ya. gitulah. Oke ya teman-teman ya. Bang Juma masih Audesis. Iya. Juga Adirian apa? Nah ini dia nih Farudin. Enggak gini loh, bro. Gua tuh sama model-model kayak Bang Juma. Itu yang biasa. Kok itu curhat? Tawa. Oke ya teman-teman sekalian. Ya suara saya kedengaran nggak nih? Suara saya kedengaran nggak? Sahabat-sahabat. Cek. Suara saya kedengaran sahabat-sahabat yang saya cintai dan saya sayangi dimanapun berada. Suara saya kedengaran? Cek. Oke, gimana suara saya masih kecil? Suara saya masih kecil, sahabat. Cek. Cek. Oke. Jadi ini saya ya, teman-teman, saya minta maaf ya karena mungkin konten kali ini tidak terlalu memuaskan sahabat-sahabat sekalian. Pertama karena teman-teman dari pihak Kristen tidak mau menaikkan kita ya, tidak mau menaikkan kita di komalnya mereka dikarenakan karena si Ibu Noni itu katanya sakit gitu. Sakit tapi live, sakit tapi buka TikTok, dan kalau yang kencang suaranya itu dari pihak mereka ya dibiarin aja. Artinya bukan sakit ini, cuman takut aja tidak mau menaikkan kita. Jadi saya minta maaf kalau tidak terjadi dialog. Tadi saya menggunakan akun yang di HP yang satu tapi tetap saja dikeluarin. Padahal saya ingin membahas tentang tuduhan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membunuh seorang nenek ya, dan itu adalah hadits palsu ya. Itu hadits palsu dan saya bisa buktikan. Tapi rupa-rupanya kita tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan itu. Itu adalah hadits dari Faith Freedom ya, dari EPPI yang sangat membenci Islam, yang dulu waktu masih zaman Facebook itu juga saya lakukan perlawanan keras terhadap mereka. Si Alisina, Duladi Samarinda, dan ada beberapa temannya dia.
Ya, seperti itu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi saya minta maaf karena dialog tidak bisa terjalin dengan baik. Kemudian tadi itu ada tuduhan dari Sofiatul tadi sore ya tadi siang yang mengatakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikerumuni jin. Saya hanya ingin menyimpulkan gini, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika membaca Al-Quran kemudian dikerumuni jin. Kenapa demikian? Karena jinnya itu penasaran ingin mendengarkan kalam Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi jin itu adalah makhluk yang sama seperti kita manusia. Diberi amanah untuk menyembah kepada Allah. Tetapi jin itu ada yang ingkar. Jadi golongan jin yang ingkar itu disebut setan atau iblis. Golongan jin yang ingkar itu disebut iblis atau disebut setan. Nah, golongan manusia yang ingkar itu disebut kafir atau kufur. Ya. Jadi setan itu dari dua golongan, ada dari golongan manusia, ada juga dari golongan jin. Itu setan. Dari golongan jin disebut iblis, dari golongan manusia disebut kufur atau kafir. Ini yang perlu diluruskan kembali tuduhan Sufyatul yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikerumuni oleh jin pada saat membacakan Al-Quran, tetapi yang pasti tidak ada setan atau iblis yang memproklamirkan bahwa beliau adalah sosok nabi, beliau adalah sosok rasul. Justru iblisnya itu mengajarkan supaya kita tidak menjadikan dirinya itu sebagai nabi. Justru iblis mengajarkan supaya kita tidak mengakui dirinya adalah rasul. Berbeda iblis di sebelah, ya. Iblis di sebelah itu justru mempraktekkan memasuki manusia, merasuki manusia, lalu kemudian manusianya itu yang dirasukinya menyembah Yesus. Jadi kalau ada yang menyembah Yesus, ya itu tanda tanya ya teman-teman. Kita nggak menghakimi tapi kita tanda tanya. Karena kenapa? Orang yang kerasukan roh jahat atau setan atau iblis di dalam kitabnya mereka yang sudah semalam-malaman di kuburan, teriak-teriak di kuburan, begitu melihat Yesus, orang yang kerasukan setan ini seketika lari kemudian sujud menyembah Yesus. Itu di dalam kitab mereka. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyembah Yesus, ya kita tanda tanya ya kan kawan-kawan. Terus kemudian juga ada setan yang merasuki manusia yang juga memproklamirkan kerasulan Paulus. Jadi ada yang memproklamirkan ketuhanan Yesus, ada juga yang memproklamirkan kerasulan Paulus. Jadi satu apa nama itu? Dia klop ya, kompak gitu, kompak. Nah, sementara jinnya tidak ada jin yang kemudian dianggap setan oleh mereka yang mengkampanyekan bahwa Rasulullah itu adalah nabi, Rasulullah itu adalah rasul, apalagi memproklamirkan bahwa dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang wajib hukumnya disembah oleh manusia. Ya, saya kira begitu sebagai penutup saya, sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya lagi di daerah ini, saya ada jarak dari kota Makassar 500 km ya, di kota Palopo. Ya, di sini saya mungkin sampai di kota Makassar kembali hari Kamis ya sahabat-sahabat sekalian. Kebetulan ada ke acara keluarga gitu ya. Yang terpenting kemudian saya mengharapkan doa antum semua. Seperti halnya saya juga selalu mendoakan antum semua. Pada saat-saat saya lagi merenung, lagi melihat YouTube, itu saya selalu berdoa ya. Ketika saya merenung itu berpikir bagaimana caranya kemudian teman-teman Kristen ini bisa mengikuti arena debat itu tanpa menghujat, tanpa menista gitu. Supaya kita juga mengurangi cara-cara keras di dalam berdialog gitu. Karena kalau mereka lembut, kita juga akan lembut. Tapi ketika mereka menghujat, kita akan juga meninggikan nada suara.
Untuk apa? Supaya menekan mereka agar tidak menghujat dan menista gitu. Ya, saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Kita saling mendoakan agar kita sehat-sehat selalu. Sahabat dimanapun berada sehat selalu. Bahagia bersama keluarga. Disayang oleh suami, disayang oleh istri, disayang oleh anak.